Su Zexue meminum pil kulit es dan tulang giok dan merasa sangat gembira. Para pelayan di sampingnya sama sekali tidak peduli dengan pil kulit es dan tulang giok, bahkan meremehkannya. Ye Xuan menjelaskan khasiat pil ini kepada Su Zexue. Pil kulit es dan tulang giok ini dapat meningkatkan kemampuan tubuh untuk melawan dingin. Setelah meminum pil ini, Anda tidak perlu khawatir lagi dengan tubuh sumsum dingin. Kultivator wanita parubaya itu tentu saja tidak mempercayai hal ini. Dia khawatir Ye Xuan telah melemparkan pil sembarangan kepada Su Zexue, jadi dia segera berbalik untuk melihat pil kulit es dan tulang giok. Tidak masalah kalau dia tidak melihatnya, tapi begitu melihatnya, matanya akan membelalak. Ini, ramuan tingkat 3 yang sangat bagus. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di sekitar segera menoleh untuk melihat. Benar saja, pil kulit es dan tulang giok ini memang merupakan pil dewa kelas atas. Ramuan spiritual di dalam cincin penyimpanan Su Zexue semuanya merupakan ramuan spiritual langka dan berharga yang sudah berumur sangat tua. Jadi Ye Xuan berhasil memurnikan pil kulit es dan tulang giok sekaligus dan menghasilkan pil dewa bermutu tinggi. Kultivator wanita parubaya itu memiliki status yang sangat dihormati, jadi tentu saja dia tidak akan berbohong. Pemimpin pengawal itu menolak untuk mempercayainya dan melangkah maju untuk melihat pil kulit es dan tulang giok pil tingkat 3 yang bermutu tinggi. Mustahil. Kultivator wanita parubaya itu mengambil pil kulit es dan tulang giok dan menggunakan indera kedewaannya untuk mengenalinya. Dia terkejut dan berseru, itu sebenarnya adalah pil kelas 3 kelas atas. Apa? Ramuan suci tingkat 3 yang bermutu tinggi. Orang ini benar-benar memiliki ramuan suci tingkat 3 yang bermutu tinggi. Para penonton di sekitar berseru. Tidak heran dia tidak peduli dengan pil Ling Yuan kelas menengah dan kelas atas. Ternyata dia memiliki pil Shen dan kelas atas. Mengapa dia peduli dengan pil kelas menengah dan kelas atas? Benar sekali, dia ingin mempermalukan orang lain dengan pil Ling Yuan tingkat menengah dan tinggi. Tetapi akhirnya malah dibuang dan dimakan guk-guk. Mengapa kau tidak datang dan mempermalukanku? Dia tidak menginginkannya, tapi aku menginginkannya. Teriak seorang prajurit dengan marah. Jun Tianwen mengerutkan kening, ekspresinya agak muram. Tidak banyak hal di dunia ini yang bisa membuatnya mengerutkan kening, tetapi dia telah menemukan beberapa di antaranya selama ini. Kultivator wanita parubaya itu menatap Ye Xuan dan bertanya, di mana kamu mendapatkan pil ini? Tentu saja aku menyempurnakannya. Ye Xuan menjawab sambil mengangkat kepalanya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu, di usiamu, bisa memurnikan ramuan tingkat 3 yang bermutu tinggi? Kultivator wanita parubaya itu tidak mempercayainya. Su Zexue berbisik itu benar-benar dibuat oleh Ye Xuan, dan dia menggunakan ramuan spiritual di gelangku. Kultivator wanita parubaya itu menatap Su Zexue dengan mata terbuka lebar, matanya sedikit menyipit. Dia tahu karakter murid ini dengan sangat baik, dan tidak mungkin baginya untuk berbohong tentang hal seperti itu. Dia menoleh dan menatap Ye Xuan, lalu bertanya, dari siapa kamu belajar alkimia? Saya tidak belajar dari siapapun secara khusus. Saya hanya berlatih secara acak di Sekte Tianjian. Ye Xuan berkata dengan ekspresi santai, seolah-olah memurnikan ramuan kelas atas hanyalah masalah yang sangat sederhana. Ketika dua alkemis di Menara Mingyue mendengar bahwa ada ramuan bermutu tinggi di sini, mereka semua berkumpul. Ketika mereka mendengar perkataan Ye Xuan, kelopak mata mereka berputar dan mereka mengumpat dalam hati kalau seseorang mampu memurnikan ramuan bermutu tinggi hanya dengan memurnikannya secara menangui buta, lalu bagaimana dengan kita yang telah memurnikan ramuan dengan serius selama puluhan tahun? Sejak kapan ilmu alkimia Sekte Tianjian menjadi begitu luar biasa? Tanya kultivator wanita parubaya itu dengan bingung. Saat aku masuk Sekte Tianjian, Ye Xuan menjawab dengan bangga sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, lalu berpamitan dan pergi. Setelah Ye Xuan pergi, orang-orang di sekitar kultivator wanita parubaya itu menatap Su Zexue dan bertanya dengan serius, apa asal-usul orang ini? Su Zexue tampak sedikit gugup karena nada serius dari kultivator wanita parubaya itu. Namanya Ye Xuan, dan dia adalah murid dari Sekte Tianjian. Kultivator wanita parubaya itu menatap Jun Tianwen dan bertanya dengan ragu, Sekte Tianjian. Jun Tianwen adalah murid sejati yang dipilih oleh tetua suci Sekte Tianjian. Su Zexue berkata bahwa Ye Xuan adalah murid Sekte Tianjian, jadi kultivator wanita parubaya itu menoleh untuk melihatnya. Jun Tianwen berkata dengan kedua tangan di belakang punggungnya, saya tidak pernah bertanya tentang urusan murid tingkat rendah. Saya belum pernah mendengar nama orang ini di sekte ini. Baiklah, kultivator wanita parubaya itu tidak menyelidiki masalah itu lebih jauh. Dia menyerahkan pil kulit es dan tulang giok kembali kepada Su Zexue dan berkata kepadanya, minumlah pil ini saat kau kembali. Pil ini sangat membantu tubuh sumsum dingin. Aku tidak pernah menyangka ada seseorang di dunia ini yang dapat memurnikan pil kulit es dan tulang giok kelas atas. Sungguh tidak terbayangkan.
Su Zexue memegang pil kulit es dan tulang giok di telapak tangannya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia membungkuk kepada kultivator wanita parubaya, lalu berbalik dan berlari ke menara Mingyue. Kultivator wanita parubaya itu memandang penampilan murid kesayangannya yang ceria, merasa gembira sekaligus bingung. Menara Mingyue, lobi lantai atas. Jun Tianwen memiliki temperamen yang sangat buruk. Dia mempelajari pedang Li Ge yang diperolehnya dari hati Mo Hou selama berhari-hari, tetapi tidak menemukan apapun. Pedang Li Ge ini adalah pedang terbang spiritual tingkat rendah, dan teknik pembuatannya kasar, sehingga menjadi produk cacat. Dia telah berkonsultasi dengan banyak ahli pemurnian senjata di kota Tianxiao untuk menilainya, dan dia 100% yakin bahwa pedang Li Ge ini adalah produk cacat. Dia melemparkan pedang Li Ge di depan Su Zexue dan bertanya, apakah ini harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang Xuan Li Ge yang kamu sebutkan? Su Zexue merasa sedikit bersalah dan membela diri, Aku hanya menceritakan sebuah kisah dari legenda pendirian para dewa. Aku tidak mengatakan ada harta karun di kuil. Terakhir kali, saat makan malam keluarga, Su Zexue menceritakan sebuah kisah dari legenda Ye Zhen dan dengan gembira mengatakan bahwa dia telah pergi ke tempat dalam cerita tersebut dan melihat aula 28 rasi bintang. Ketika Jun Tianwen mendengar cerita itu, dia langsung tertarik pada bagian tentang Dewa Pedang Xuan Li Ge. Dia bertanya berulang kali, dan menyimpulkan bahwa ada harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang Xuan Li Ge di sana. Jadi, sesuatu terjadi di kuil Maharashtra. Jun Tianwen memimpin anak buahnya ke kuil Mo Hou, berharap mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Pedang Xuan Li Ge. Dewa Pedang Xuan Li Ge memang meninggalkan pedang terbang di sana, dan itu adalah pedang terbang yang dibuatnya sendiri. Sayangnya, Dewa Pedang Xuan Li Ge adalah dewa pedang, bukan ahli pemurnian senjata, jadi pedang terbang yang disempurnakannya sama sekali tidak memenuhi standar. Pada akhirnya, Jun Tianwen menghabiskan banyak upaya dan membawa kembali pedang terbang sampah dengan tingkat spiritual tingkat rendah, yang membuat orang-orang sangat marah. Meskipun marah, Jun Tianwen tetap mempertahankan harga dirinya sebagai pangeran keempat dinasti Zhou Agung. Dia melemparkan pedang Li Ge di depan Su Zexue, lalu pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Su Zexue dimarahi tanpa alasan dan merasa sedikit bersalah. Dia mengerutkan bibirnya dan mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka matanya. Dia mengambil pedang Li Ge dan melihatnya. Memikirkan bagaimana dia baru saja ditegur karena pedang ini, dia menjadi sedikit marah dan melemparkan pedang itu ke tanah lagi. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, pedang ini adalah pedang tersembunyi milik Dewa Pedang Xuan Li Ge di zaman kuno. Meskipun bukan pedang terbang yang tiada taraf, pedang ini tetap memiliki nilai koleksi yang tinggi. Sebenarnya, menurutnya tidak masalah apakah pedang terbang itu kuat atau tidak, yang penting adalah apakah pedang itu memiliki arti keberadaan. Meskipun dia tidak suka mengoleksi pedang terbang, bagaimanapun juga, pedang ini adalah benda dari orang bijak kuno dan harus dihormati. Jadi dia mengambil kembali pedang Li Ge dan dengan hormat meletakkannya kembali pada rak pedang di atas meja. Tepat pada saat ini, seekor elang guntur bundar hinggap di depan ambang jendela dan bersuara 2 kali. Bola petir. Su Zexue berbalik dengan terkejut, berjalan mendekat dan mengambil bola petir itu. Kuku. Su Zexue mengeluarkan sebuah buah kingling, memecahnya, dan bertanya sambil menyuapinya, apakah tuanmu memintamu untuk datang? Lei Qiu mengambil liontin giok yang tergantung di lehernya dan menyerahkannya kepada Su Zexue. Ketika Su Zexue melihat liontin giok itu, dia tidak bisa menahan tawa. Liontin giok ini tidak terbuat dari giok, tetapi dari sumsum batu awan. Pola yang diukir di atasnya bengkok dan bahkan sedikit lucu. Su Zexue tahu sekilas bahwa ini diukir oleh Ye Xuan sendiri. Meskipun ukirannya tidak cukup halus, dia tetap sangat senang. Su Zexue menggantungkan liontin giok yang terbuat dari sumsum batu yuni di lehernya dan berpikir keras, saya telah menerima hadiahnya, jadi apa yang harus saya berikan sebagai balasannya? Bola petir itu tiba-tiba melompat dan terbang ke pedang Li Ge gugu-gugu. Bola petir itu terbang ke pedang Li Ge dan memegang erat pedang itu tanpa melepaskannya. Su Zexue berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu menginginkan pedang ini? Kuku. Lei Qiu berteriak kegirangan. Su Zexue berpikir sejenak sebelum berkata, baiklah. Lagi pula, tidak ada yang menginginkan pedang ini. Ini adalah pedang tersembunyi milik Dewa Pedang Xuan Li Ge. Meskipun kualitasnya rendah, akan lebih tepat jika diberikan kepada seseorang yang menghargainya. Dia berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebuah buku kuno, mengeluarkan selembar kertas dari sakunya, dengan hati-hati menyelipkannya ke dalam buku kuno itu, lalu memasukkannya ke dalam tas kain dan menggantungkannya di leher Lei Qiu. Akhirnya, dia mengusap bulu-bulu halus Lei Qiu dan berkata, bawa ini kembali ke tuanmu juga. Lei Qiu berteriak dan terbang keluar jendela. Rumah besar Zuyong.
Ye Xuan sedang mempelajari roh pedang di ruangan itu. Bola petir itu terbang ke dalam ruangan melalui jendela, mula-mula melemparkan pedang Li Ge ke atas meja, lalu jatuh ke samping. Ketika Ye Xuan melihat pedang Li Ge, matanya membelalak dan dia berkata, Fudi, aku memintamu untuk mengantarkan Liontin Giok, tetapi kamu malah merampok perbendaharaan keluarga kerajaan. Pedang ini seharusnya diperoleh Jun Tianwen, tetapi sekarang telah diambil kembali oleh Lei Qiu. Ini pasti irama merampok kas kerajaan. Lei Qiu membantahnya berulang kali untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Ye Xuan tidak bisa mendengarnya, jadi dia mengulurkan tangan dan melepaskan tas kain dari lehernya, mengeluarkan buku kuno di dalamnya dan menemukan bahwa itu adalah salinan langka dari bahasa binatang spiritual. Gampang sekali. Coba saya lihat apa yang ingin Anda, seorang pecinta kuliner, katakan. Saat Ye Xuan berbicara, dia membuka bahasa binatang roh. Begitu dia membukanya, sehelai daun jatuh. Ketika saya mengambilnya dan melihatnya, saya menemukan bahwa itu adalah daun pohon suci lembah Senmu. Daunnya masih hijau dan tampak seperti dapat digunakan sebagai penanda buku. Ye Xuan pada awalnya tidak terlalu peduli, tetapi ketika dia memegangnya di tangannya, dia samar-samar menemukan bahwa ada sedikit energi spiritual di daun itu. Jadi, dia membuka matanya untuk melihat menembus delusi dan menemukan bahwa benar-benar ada energi spiritual samar yang mengalir di antara dedaunan. Ye Xuan merasa itu sangat ajaib. Ia memasukkan kembali daun itu ke dalam buku kuno, lalu membuka halaman berikutnya dan menemukan bagian tentang burung dalam bahasa binatang roh. Sambil menonton, ia menggunakan bola guntur untuk menguji ayo, buat beberapa suaraku lagi. Kuku-kuku, suara ini adalah penyangkalan yang kuat. Apa yang disangkalnya? Ye Xuan mengamati suara Lei Qiu dan berspekulasi, kamu ingin mengatakan bahwa kamu tidak merampok pedang ini. Kuku-kuku, yah, kali ini pasti. Buku interpretasi binatang spiritual ini cukup menarik. Ye Xuan mempelajarinya perlahan dan akhirnya mengerti apa arti bola petir itu. Ternyata Su Zexue juga memintanya untuk membawa kembali pedang itu. Pecinta kuliner, hebat sekali. Visi Anda seunik visi saya. Anda bisa langsung tahu harta karun apa yang ada dalam sekejap. Ye Xuan tertawa, menutup buku, lalu mengambil pedang Li Ge untuk memeriksanya. Orang lain mungkin tidak mengetahui rahasia pedang ini, tetapi Ye Xuan mengetahuinya dengan sangat baik. Pada saat ini, ada pedang Li Ge lain di cincin penyimpanan. Jadi, Ye Xuan mengeluarkan pedang Li Ge miliknya dan menempelkan kedua pedang Li Ge tersebut untuk perbandingan. Proses pembuatannya juga sama kasarnya, dan memang itu adalah hasil karya Dewa Pedang. Tingkatannya sama, hanya tingkat spiritualnya yang lebih rendah. Namun, semua ini tidak penting. Yang penting adalah keterampilan unik Dewa Pedang yang tersembunyi di dalamnya. Entah di dunia ini ada orang lain yang sudah menemukan rahasia ini, tapi Jun Tianwen seharusnya tidak menemukannya, kalau tidak pedang itu tidak akan bisa dibawa kembali oleh bola petir itu. Ada dua pedang Li Ge. Yang pertama memiliki kata-kata Zhen Yue terukir di atasnya, yang mencatat keterampilan pedang unik Dewa Pedang Xuan Li Ge pedang Ben Lei Zhen Yue. Ye Xuan menatap pedang Li Ge kedua lagi, yang di atasnya terukir kata-kata 10.000 pedang mengejar matahari. Hanya dengan melihat momentum keempat kata ini, Anda dapat mengetahui bahwa keterampilan pedang yang unik ini pasti luar biasa. Ye Xuan segera membenamkan kesadaran spiritualnya ke dalam pedang untuk memeriksa pola susunan di dalamnya. Kali ini, totalnya ada 1000 set pola formasi. Kehadiran begitu banyak formasi menunjukkan bahwa bentuk 10.000 pedang mengejar matahari ini pasti sangat rumit. Ben Lei Sword Zhenyu hanya memiliki 128 set pola susunan. Dilihat dari jumlah pola susunannya saja, 10,000 Swords Chasing the Sun 10 kali lebih rumit daripada Ben Lei Sword Zhenyu. Dapat dibayangkan kekuatan 10.000 pedang mengejar matahari pasti sangat hebat. Ye Xuan segera menumpukan ribuan set pola susunan dan mengamatinya. Tak lama kemudian muncullah jurus pedang dahsyat dan agung. Setelah melihatnya, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak tertarik oleh keajaiban dan keagungan pedang ini, dan dia bertepuk tangan dan berseru sungguh ilmu pedang yang hebat. Informasi yang terdiri dari ribuan pola susunan yang saling tumpang tindih juga menceritakan asal-usul keterampilan pedang yang unik ini. Ternyata setelah Dewa Pedang Xuan Li Ge melihat niat pedang yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa Qing Qiao di kuil Mohou, dia memahaminya di bawah pedang batu raksasa selama 3 tahun dan menciptakan gaya ini 10.000 pedang mengejar matahari. Akhirnya, Dewa Pedang Xuan Li Ge merekam gerakan pedang ini ke dalam pedang yang ditempanya sendiri dan meninggalkannya di bawah pedang batu. Dengan demikianlah selesailah pertarungan antara dua pendekar pedang ulung melintasi sungai waktu yang panjang itu. Kaisar Dewa Qing Qiao, dengan satu pedang, jatuh dari langit, dan kekuatannya yang tersisa akan mengejutkan dunia selama ribuan tahun. Oleh karena itu, Dewa Pedang Xuan Li Ge juga meninggalkan 10.000 pedang mengejar matahari di sana. Kemudian,
Ye Zhen melihat jejak kaki yang ditinggalkan oleh dua pendekar pedang tertinggi dari ras manusia, tetapi dia sendiri tidak ahli dalam ilmu pedang. Dia merasakan kekuatan tertinggi dari dua pendekar pedang tertinggi, tetapi tidak menemukan 10.000 pedang mengejar matahari di pedang Li Ge. Panggilan. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan segera memasuki kehampaan abadi dan mulai mencoba berlatih 10.000 pedang mengejar matahari. Untuk mempraktikkan gaya yang disebut 10.000 pedang mengejar matahari, seseorang perlu memahami ranah ilmu pedang tertinggi, niat pedang sebelum dapat mempraktikannya. Seorang praktisi pedang yang belum memahami makna pedang tidak akan mampu melepaskan kekuatan 10.000 pedang mengejar matahari. Ye Xuan menyadari bahwa situasinya agak istimewa. Dia belum memahami niat pedang, tetapi dia memiliki jiwa bela diri niat pedang. Pada saat ini, sebuah pedang tak kasat mata yang terbentuk dari niat pedang diam-diam mengambang di dantian Ye Xuan. Jiwa bela diri pedang ini lahir dari pedang Kaisar Dewa King Qiao, ditelan dan disempurnakan menjadi jiwa bela diri oleh Ibel Langit Kuno Mohou, dan akhirnya dibawa pergi olehnya. Dapat dikatakan bahwa pembentukan jiwa bela diri pedang ini memakan waktu puluhan juta tahun dan terbentuk dalam keadaan yang unik. Hampir mustahil bagi yang kedua untuk muncul di dunia. Jiwa bela diri dengan niat pedang ini sangat istimewa. Jiwa ini tidak memiliki pola cahaya jiwa bela diri, dan levelnya tidak diketahui, tetapi sangat kuat dan dapat menghancurkan jiwa. Untuk dapat berlatih 10.000 pedang mengejar matahari, seseorang perlu memahami terlebih dahulu arti pedang. Saya tidak tahu apakah itu bisa digantikan oleh roh pedang. Setelah Ye Xuan memasuki kehampaan abadi, dia segera mulai memahami 10.000 pedang mengejar matahari dan mencoba mempraktikkannya. Setelah mencobanya pertama kali, Ye Xuan tahu bahwa jurus 10.000 pedang mengejar matahari ini memang sangat sulit untuk dipraktikkan. Namun, Ye Xuan tidak patah semangat. Dia segera membalikkan urutan waktu dan mengulangi latihannya. Akhirnya, ia menguasai gerakan pedang luar 10.000 pedang mengejar matahari, tetapi tidak mampu melepaskan kekuatan sejati 10.000 pedang mengejar matahari. Alasannya bukan pada jiwa pedang atau jiwa bela diri, tetapi pada kultivasi. Ketika Dewa Pedang Xuan Li Ge menciptakan keterampilan unik ini, dia telah memasuki alam dewa. Jika dia ingin melepaskan kekuatan sejati 10.000 pedang mengejar matahari, dia perlu terus meningkatkan keterampilannya. Ya, keluarlah. Seseorang berteriak di pintu pada pagi hari. Ye Xuan keluar dan melihat bahwa itu adalah Yan Yulang. Pria ini memiliki 6 bekas luka di wajahnya, seolah-olah dia tergores sesuatu. Meskipun dia menggunakan salep penghilang bekas lukanya masih sangat jelas, yang dapat dianggap sebagai cacat. Apa yang kau lakukan? Apa kau mencari masalah? Teriak Ye Xuan. Aku ingin menantangmu bertarung. Kalau kau punya nyali, ikutlah denganku ke arena Dewa Perang. Kata Yan Yulang dengan marah. Kau menemukan monster lain, menamainya Yan Yulang, dan kemudian memprovokasiku untuk naik ke panggung pertarungan. Tidakkah kau pikir bodoh menggunakan metode yang sama 2 kali? Ye Xuan mencibir. Kali ini aku mencari seseorang untuk melawanmu. Beranikah kau menerima pertarungan ini? Yan Yulang mengangkat kepalanya dan menantang. Itu tergantung siapa orangnya. Yan Yulang segera mengundang seorang pendekar yang sangat sombong untuk maju dan berkata, ini adalah saudara baruku, Wei Wude. Jika kau punya nyali, tantanglah aku untuk berduel. Wei Wude adalah seorang pria muda dengan tulang pipi menonjol dan tubuh besar. Dia tampak seperti pria yang sangat kuat. Dia berdiri, menunjuk ke arah Ye Xuan, dan berteriak, ku dengar kau mempermalukan saudaraku. Mempermalukan saudaraku sama saja dengan mempermalukan diriku sendiri, Wei Wude. Kalau kau punya nyali, ikutlah ke arena pertarungan bersamaku, dan aku akan memberimu pelajaran. Kalau kau punya nyali, tantang kami bertarung. Teriak Yan Yulang. Apa taruhannya? Yan Yulang melirik Lei Qiyu yang sedang jongkok dan tertidur di halaman dan berkata, ayo bertaruh pada Thunder Eagle. Ye Xuan melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah apa yang ingin kamu pertaruhkan. Aku bertanya apa yang kamu pertaruhkan. Kamu dapat memilih batu spiritual, ramuan, atau harta karun mana saja. Yan Yulang tidak memiliki kultivasi dan sangat lemah sehingga dia hanya memiliki uang tersisa. 1000 buah kingling. Jika kamu berani setuju, aku akan menerima tantanganmu. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. 1000 buah roh hijau dan hampir 10.000 batu roh, ini adalah kekayaan yang sangat besar. Yan Yulang sama sekali tidak ragu-ragu dan langsung setuju tidak masalah, ayo pergi ke God of War Arena untuk menandatangani kontrak, dan tidak ada yang bisa menyesalinya. Bisa, Ye Xuan berbalik dan melambaikan tangan pada Lei Qiyu sambil berkata, pecinta kuliner, kemarilah dan hasilkan uangmu sendiri untuk membeli makanan. Ketika Wei Wude mendengar ini, dia langsung mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Ye, apa maksudmu? Kamu tidak ingin aku bertarung dengan seekor burung, kan? Ye Xuan tersenyum tenang dan berkata, ada pertanyaan.
Kurasa aku pernah melawan monster sebelumnya, kan? Beraninya kau menggunakan elang guntur untuk mempermalukanku. Wei Wude langsung marah. Aku adalah seorang prajurit kuat dari tingkat ke-6 alam bela diri spiritual. Aku bersedia melawanmu. Aku sudah memberimu muka. Beraninya kau menggunakan binatang roh sampah dari alam bela diri Qi untuk mempermalukanku. Tahukah kau apa konsekuensinya jika membuatku marah? Bola petir itu memang akan mempermalukanmu, tetapi tidak seperti yang kau pikirkan. Bola itu akan mempermalukanmu secara terbuka di panggung pertarungan. Ye Xuan terkekeh. Apa katamu? Kau hanyalah seorang anak kecil yang berada di tingkat ke-5 alam bela diri spiritual, dan kau berani berbicara seperti itu padaku. Wei Wude langsung menjadi marah. Yan Yulang khawatir Ye Xuan akan berubah pikiran, jadi dia cepat-cepat meraih Wei Wude dan berbisik, berjanjilah padanya untuk mengalahkan Thunder Eagle terlebih dahulu, dan setelah itu tidak akan terlambat untuk menghadapi anak ini. Aku berjanji akan memberimu pil Ling Yuan tingkat menengah asalkan kamu memenangkan taruhan. Wei Wude awalnya sangat marah, tetapi demi pil Ling Yuan tingkat menengah, dia pun menenangkan diri dan mendengus menghina. Baiklah, aku akan mencabik-cabik elang petir ini terlebih dahulu, baru kemudian aku akan menghadapimu. Jika kamu punya nyali, ikutlah denganku ke arena Dewa Perang untuk menandatangani kontrak sekarang juga. Yan Yulang ingin menyelesaikan masalah ini dan tidak memberi Ye Xuan kesempatan untuk menyesal. Jadi, Ye Xuan membawa Lei Qiyu ke arena pertarungan Dewa Perang untuk menandatangani kontrak perjudian. Bila mana suatu akad perjudian ditandatangani di Ares Arena, maka kedua belah pihak yang terikat akad harus menyerahkan barang-barang perjudian kepada Ares Arena untuk disimpan dengan aman, sehingga tidak ada kemungkinan menolak membayar setelah kalah. Yan Yulang segera menghabiskan sejumlah besar uang untuk membeli 1000 buah kingling dari pasar seni bela diri, menekannya di arena pertarungan Dewa Perang, dan kemudian mendesak Ye Xuan untuk menandatangani kontrak. Ye Xuan mengusap bulu-bulu halus bola petir itu dan berkata, pecinta kuliner, kamu makan terlalu banyak. Kamu harus mulai mencari uang sendiri. Mari kita mulai dengan 1000 buah kingling ini. Bagaimana menurutmu? Lei Qiyu membusungkan dadanya untuk menunjukkan penerimaannya terhadap tantangan tersebut, dan kemudian menggunakan cakarnya untuk mencap kontrak tersebut. Melihat kontrak pertarungan judi telah tercapai, Yan Yulang langsung mengambil kontrak tersebut dan tertawa. Kali ini elang guntur ini milikku, hahaha. Terakhir kali, ia mencoba menggunakan buah roh ungu untuk menangkap elang petir tetapi gagal dan akhirnya cacat. Ia menjadi terobsesi dengan ide itu dan bertekad untuk mendapatkan elang petir dengan cara apapun. Kamu belum menang, jangan terlalu cepat senang. Ye Xuan mengingatkan. Haha, kalau kamu yang bertarung, aku akan sedikit khawatir, tapi kamu membiarkan Thunder Eagle pergi sendiri, jadi kamu pasti akan kalah. Wei Wude berada di level ke-6 alam bela diri spiritual, kamu tahu apa level ke-6 itu? Kamu mungkin bukan tandingannya, apalagi Thunder Eagle ini. Melihat kontrak pertarungan judi telah ditandatangani, Yan Yulang tidak lagi khawatir Ye Xuan akan mengingkari janjinya, jadi dia tertawa penuh kemenangan. Apakah tingkat ke-6 alam bela diri spiritual sangat tinggi? Ye Xuan bertanya sambil tersenyum. Wei Wude mendengar sedikit penghinaan dalam kata-katanya dan segera mendengus, aku tidak tahu apakah tingkat ke-6 alam bela diri spiritual itu tinggi, tetapi lebih tinggi darimu. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu tangan. Level kultivasi Ye Xuan saat ini adalah level kelima dari alam bela diri spiritual, tetapi dia memiliki kekuatan lebih dari 5 level, dan kekuatan sejatinya bahkan melampaui batas level ke-9 dari alam bela diri spiritual. Lebih baik kau pikirkan dulu cara menghadapi bola petir itu. Kuharap kau tidak kalah telak. Ye Xuan sama sekali tidak marah dengan provokasinya dan terkekeh. Apakah menurutmu aku akan kalah dari elang guntur? Itu konyol. Aku pasti tidak akan menggunakan jurus kedua untuk membasmi elang guntur ini. Wei Wude berkata dengan arogan. Jangan terlalu percaya diri, kalau tidak, akan sangat memalukan saat kau menggunakan jurus kedua. Kata Ye Xuan sambil membiarkan bola petir terbang ke panggung pertarungan dan tersenyum pada Wei Wude, silakan masuk. Aku masih menunggu untuk memenangkan buah kingling untuk memberi makan burung-burung. Kau tidak perlu memberi makan burung itu lagi, karena aku akan menghancurkannya sampai mati dalam waktu singkat. Wei Wude berkata sambil melompat ke panggung pertarungan. Berdiri di panggung pertarungan, dia melirik Ye Xuan dengan pandangan sekilas, ekspresi kejam di wajahnya, lalu dia berteriak keras dan meraih bola guntur dengan ganas. Bola petir itu memantul kembali, menghindari telapak tangan Wei Wude, dengan kecepatan yang begitu cepat hingga hampir tidak terlihat oleh mata terbuka. Wei Wude terkejut, merasa ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat menggunakan seluruh kekuatannya untuk meraih bola guntur itu lagi. Bola petir itu memantul kembali dan menghindarinya dengan mudah tanpa tekanan apapun. Dengan pertempuran sengit demi pertempuran, bola petir telah menyerap darah binatang buas kaisar sepenuhnya, dan garis keturunan Kunpeng dalam tubuh perlahan-lahan terbangun.
Bahkan Ye Xuan tidak tahu seberapa kuat kekuatan tempur pamungkasnya, tetapi itu jelas bukan sesuatu yang dapat dihadapi oleh seniman bela diri spiritual tingkat 6. Wei Wude gagal lagi dan semakin merasa ada yang tidak beres. Dia langsung berteriak keras dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk meraih bola petir itu lagi. Lei Qiu melompat mundur untuk menghindari serangan itu, lalu berbalik untuk melihat Ye Xuan dan bertanya tentang hadiah setelah menang. Si pencinta makanan ini makin lama makin licik. Dia tidak akan bertindak sebelum melihat kelinci. Bahkan sebelum masuk ke arena pertarungan, dia harus menegosiasikan hadiahnya terlebih dahulu. Ye Xuan memutar matanya dan berkata dengan keras, kamu bisa makan buah kingling sebanyak yang kamu mau malam ini. Ketika Lei Qiu mendengar ini, dia langsung berteriak kegirangan, kilat menyambar tubuhnya, dan dia mengepakkan sayapnya untuk menerbangkan Wei Wude. Sebelum Wei Wude sempat menunjukkan semangat bela dirinya dan mengeluarkan kekuatan berdiri terkuatnya, ia langsung terlempar dari panggung pertarungan oleh sayap. Tanpa ada kesempatan untuk melawan, ia jatuh ke tanah, benar-benar terpana. Dia meraung dalam hatinya, mungkinkah aku kalah dari seekor elang guntur? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku kalah dari binatang roh sampah tingkat Qiwu? Bola petir itu mengepakkan sayapnya dan menerbangkan lawannya, lalu berbalik dan terbang kembali ke tangan Ye Xuan, seolah-olah hanya mengepakkan sayapnya dan mendapatkan uang untuk makan, yang bukan masalah besar. Akan tetapi, lawannya adalah seorang jago bela diri tingkat ke-6 alam bela diri spiritual, yang kekuatannya begitu dahsyat sehingga ia mendapat penghormatan dari sebagian besar keluarga bela diri di kota Tianxiao. Tetapi bahkan seorang ahli bela diri seperti itu dikalahkan dalam sekejap mata, dan dia dikalahkan oleh seekor burung. Yan Yulang berdiri di tribun lantai 2. Saat Wei Wude terbang turun dari panggung pertarungan, dia benar-benar tercengang. Ia tidak pernah menyangka bahwa pendekar bela diri yang telah direkrutnya dengan susah payah itu bahkan tidak dapat menahan serangan dari elang petir. Ia meraung dalam hatinya, seberapa kuatkah Thunder Eagle ini. Pertarungan telah usai. Manajer Ares Arena maju dan berkata dengan hormat, Tuan Muda Ye, kami perlu memeriksa data kultivasi Anda saat ini. Untuk memastikan pertarungan yang adil, God of War Arena perlu menyediakan informasi kultivasi yang akurat dari kedua belah pihak dalam pertarungan. Dalam pertarungan barusan, Lei Qiu mengalahkan master tingkat ke-6 dari alam bela diri spiritual dalam hitungan detik, menyegarkan kognisi semua orang di arena Dewa Perang. Oleh karena itu, pengelola Ares Arena menilai level bola petirnya sudah jauh lebih tinggi dari sebelumnya dan perlu ditingkatkan. Tentu saja, pertarungan dengan Wei Wude tadi sesuai dengan aturan, karena itu adalah pertaruhan antara kedua belah pihak dan tidak ada hubungannya dengan level kedua belah pihak. Manajer arena pertarungan khawatir Ye Xuan tidak akan senang, jadi dia melanjutkan penjelasannya. Kau tahu, arena Dewa Perang memiliki peraturan bahwa jika level binatang roh melebihi level tuannya, level harta roh harus digunakan sebagai standar pertarungan. Tidak masalah, mari kita identifikasi ulang levelnya, kata Ye Xuan acuh tak acuh. Baiklah, silakan ke sini, Tuan Muda Ye. Manajer arena seni bela diri itu tersenyum dan menuntun Ye Xuan ke aula arena seni bela diri. Ngomong-ngomong, bawakan aku 1000 buah kingling. Aku haus dan butuh sedikit untuk melembabkan tenggorokanku, kata Ye Xuan sambil berjalan. Tepat pada saat ini, Yan Yulang turun dari panggung tontonan di lantai 2 dengan wajah muram. Begitu dia berjalan ke aula arena seni bela diri, dia mendengar kata-kata ini dan wajahnya tiba-tiba menjadi lebih gelap. Dia bergegas menghampiri Ye Xuan sambil menyemburkan api dan berteriak keras, lawan aku lagi kalau berani. Ye Xuan terkekeh dan berkata, kau membuatnya terdengar seperti kau sedang berada di panggung pertarungan. Aku akan menyewa seseorang untuk melawanmu. Jika kau punya nyali, terimalah tantanganku. Yan Yulang memasang wajah muram, dan bekas cakaran di wajahnya membuatnya tampak sangat ganas. Kepala arena seni bela diri datang untuk memperbarui informasi kultivasi Ye Xuan dan menyela teriakan Yan Yulang, Tuan Yan, mohon tunggu sampai kami mengonfirmasi informasi kultivasi Tuan Muda Ye sebelum Anda memutuskan apakah akan menantangnya. Bagaimana jika Anda tidak berani menantangnya setelah mengetahui informasi kultivasinya? Benar. Yan Yulang langsung marah, aku tidak berani menantang. Aku bisa menghancurkannya sampai mati dengan batu roh. Orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan meminta seseorang untuk datang dan menghentikan Yan Yulang, lalu meminta Master Binatang Roh untuk datang dan bersiap menguji level bola guntur. Yan Yulang berkata dengan nada meremehkan, apa yang harus diuji? Itu sudah diuji terakhir kali. Jika bukan seni bela diri spiritual tingkat pertama atau kedua, seberapa tinggi lagi? Berkat 32 kemenangan beruntun terakhirnya, Lei Qiu telah menjadi monster bintang di God of War Arena. Selama sebulan terakhir, legenda bola guntur telah beredar di God of War Arena setiap hari. Oleh karena itu, ketika berita tentang bola petir yang akan mendeteksi levelnya menyebar,
hal itu segera menarik banyak pendekar untuk datang ke aula gelanggang bela diri untuk menonton. Kerumunan penonton berkumpul dalam lingkaran di aula arena pertarungan, berdiskusi dengan suara pelan mengenai level bola guntur saat ini. Master binatang roh di arena Dewa Perang telah menguji level bola petir terakhir kali, jadi kali ini pengujiannya lebih cepat. Setelah pengamatan singkat, dia mengeluarkan peralatan dan bersiap untuk pengujian. Sejak terakhir kali dia menguji Lei Qiu, Master binatang buas ini sangat penasaran dengan Lei Qiu. Kemudian, dia menyaksikan setiap pertempuran Lei Qiu dan sangat menyukai elang petir yang aneh ini. Baiklah, sayangku, mari kita periksa tingkat energi pola petir. Tidak akan sakit, jadi jangan gugup. Master binatang roh mengenakan sarung tangan dan dengan lembut menenangkan bola petir itu untuk beberapa saat, lalu perlahan mendekat dengan alat uji. Lei Qiu berjongkok pelan di atas meja dan mengeluarkan dua suara mendeku. Dia sama sekali tidak gugup. Sebaliknya, Master binatang roh itu lebih gugup. Baiklah, apa yang kau katakan? Kau ingin aku tidak merusak bulu-bulu indahmu? Tidak masalah, kita hanya perlu menjepit pola petir pada sehelai bulu. Master binatang roh itu berbicara seolah-olah dia sedang membujuk binatang roh lainnya. Kukuk, Lei Qiu memanggil dua kali lagi. Ye Xuan mengingatkan dari samping baiklah, bola petir mendesakmu untuk bergegas, ia ingin memakan buah kingling. Orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan telah mengirim seseorang untuk mengirimkan 1000 buah kingling, dan semuanya telah dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan Ye Xuan. Sang Master binatang roh memandang dengan bingung, bisakah kau mengerti apa artinya? Menurut analisis, bahasa binatang roh, memang tersirat makna ini. Jawab Ye Xuan. Binatang spiritual menafsirkan bahasa. Master binatang spiritual terkejut dan bertanya dengan mata terbelalak, apakah kamu sudah membaca binatang spiritual menafsirkan bahasa? Apakah ada masalah? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah salah satu dari 3 buku hebat tentang binatang roh, dan hanya diwariskan di beberapa keluarga terpencil dari para ahli binatang roh di Jiushu. Tidak peduli berapa banyak batu roh yang kau miliki, kau tidak dapat membelinya. Kata ahli binatang roh itu dengan gembira. Apakah ini sangat berharga? Ye Xuan tidak pernah memperhatikan nilai dari bahasa binatang roh. Dia tidak menyangka bahwa itu adalah salah satu dari 3 buku hebat tentang binatang roh. Tentu saja itu sangat berharga. Bolehkah aku bertanya dari keluarga tersembunyi mana kamu berasal? Tanya guru binatang spiritual itu lagi. Tidak juga, ini hanya hadiah dari seorang teman. Ye Xuan menjawab dengan santai. Lei Qiu mendesak lagi. Lei Qiu mendesakmu lagi, memintamu untuk bergegas. Ye Xuan menerjemahkan. Oh, baiklah. Master binatang roh itu dengan cepat menggunakan alat deteksi untuk menjepit bulu bola guntur, dan memperhatikan perubahan cahaya di atasnya. Setelah pengujian, ia melaporkan hasilnya energi pola petir berada pada puncak tingkat keempat seni bela diri spiritual. Ye Xuan tidak terlalu terkejut mendengar hasil ini. Namun semua orang di sekitarnya terkejut dengan hasilnya. Anda harus tahu bahwa bola petir telah diuji sekali lebih dari sebulan yang lalu, dan ditemukan bahwa bola itu berada pada level pertama dari tingkat bela diri spiritual. Setelah lebih dari sebulan, dia benar-benar mencapai puncak tingkat keempat Lingwu. Tingkat pertumbuhan ini sungguh mengerikan. Orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan memandang Master binatang roh dan bertanya, apakah tesnya benar? Tidak, aku sudah memastikannya 2 kali, itu memang puncak dari tingkat keempat seni bela diri spiritual. Master binatang spiritual itu menegaskan. Ketika orang-orang yang hadir mendengar hasilnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Cukup mengejutkan bahwa seekor elang petir dapat mencapai tingkat bela diri spiritual. Sekarang, hanya dalam waktu sebulan lebih, elang petir ini telah berkembang dari tingkat pertama seni bela diri spiritual ke puncak tingkat keempat seni bela diri spiritual. Tingkat pertumbuhan ini dapat meninggalkan banyak sekali jenius seni bela diri di kota Tianxiao jauh tertinggal. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa elang guntur ini benar-benar memiliki kekuatan untuk melintasi level. Ia mampu menyapu seorang ahli alam bela diri spiritual tingkat 6 dari panggung hanya dengan 1 sayap alam bela diri spiritual tingkat 4-nya. Binatang spiritual jenis ini yang mempunyai kekuatan tempur lintas level, adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh siapapun yang hadir di sini sebelumnya. Yan Yulang berdiri di samping dan menyaksikan, sama terkejutnya. Dia tidak menyangka bahwa elang petir ini memiliki potensi yang begitu besar, dan keinginan untuk memilikinya sendiri semakin kuat di matanya, berkobar seperti api. Setelah pemimpin arena seni bela diri memastikan level bola guntur berulang kali, dia berbalik dan memberitahu bawahannya perbarui informasi kekuatan. Gunakan level binatang roh sebagai standar kekuatan, level binatang roh adalah level keempat. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan tersenyum pada Ye Xuan,
Tuan Muda Ye, saya khawatir saya harus menggunakan tingkat binatang roh sebagai standar kekuatan Anda di masa depan. Ye Xuan berkedip dan berkata, tunggu sebentar, tidakkah kamu ingin memastikan tingkat kultivasiku terlebih dahulu? Orang banyak di sekitar tercengang ketika mendengar ini. Apa maksudnya dengan ini? Mungkinkah tingkat kultivasi orang ini dapat melampaui puncak tingkat keempat alam bela diri spiritual? Orang yang bertanggung jawab atas arena bela diri Dewa Perang secara naluriah merasa bahwa mustahil bagi seseorang yang baru saja memasuki alam bela diri spiritual sebulan yang lalu untuk melampaui alam bela diri spiritual tingkat keempat dengan begitu cepat, jadi dia secara tidak sadar mengabaikannya. Mendengar pengingat Ye Xuan saat ini, orang yang bertanggung jawab atas arena seni bela diri tertegun sejenak, dan kemudian ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Tanpa memeriksa tingkat kultivasinya, orang yang bertanggung jawab atas arena seni bela diri sudah menebak jawabannya. Jika tingkat kultivasi Ye Xuan tidak melampaui tingkat keempat alam bela diri spiritual, tidak perlu melalui proses ini dan dia bisa langsung mencatat tingkat binatang roh tersebut. Orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan segera tersadar dan mengundang Ye Xuan ke tablet batu pengujian kultivasi, sambil berkata kalau begitu, silakan minta Tuan Muda Ye untuk mengujinya. Ye Xuan menyuntikkan aliran energi sejati ke dalam lempengan batu. Prasasti batu itu memancarkan 5 sinar cahaya yang menyilaukan, dan dilihat dari kekuatannya, jelaslah prasasti itu berada di alam bela diri spiritual. 5 sinar cahaya, dia berada di level kelima alam bela diri spiritual. Sekalipun orang yang bertugas di arena pertarungan sudah siap secara mental, dia tetap menampakkan ekspresi terkejut saat melihat level kultivasi yang ditampilkan di prasasti batu. Tingkat kelima alam bela diri spiritual bukanlah tingkat kultivasi yang sangat tinggi di kota Tianxiao. Akan tetapi, saat Ye Xuan pertama kali ikut serta di arena Dewa Perang sebulan lalu, tingkat kultivasinya hanya berada di alam Yuanwu tingkat 9. Sebulan kemudian, tingkat kultivasinya melambung ke tingkat kelima alam bela diri spiritual. Dalam waktu 1 bulan, dia tidak hanya berhasil menembus penghalang alam utama, tetapi juga berhasil menembus 5 alam minor secara berturut-turut. Kecepatan kultivasi ini hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Ketika semua orang yang hadir mengetahui hasilnya, ada ekspresi terkejut di wajah mereka. Wajah Yan Yulang sehitam dasar pot. Setelah merekam kultivasi Ye Xuan, manajer arena seni bela diri tersenyum dan bertanya kepada Yan Yulang, Tuan Yan, apakah Anda masih perlu menantang saya dalam pertarungan seni bela diri? Jika demikian, saya dapat meminta seseorang untuk mengaturnya. Mata Yan Yulang memancarkan cahaya yang tajam, dan dia menunjuk ke arah Ye Xuan dan berkata dengan nada provokatif, jangan pergi jika kamu punya nyali. Lawan aku lagi. Aku tidak percaya bahwa seorang idiot alam bela diri spiritual tingkat 5 sepertimu masih bisa membuat gebrakan besar di kota Tianxiao. Apa yang kau pertaruhkan? Ye Xuan bertanya dengan ekspresi santai di wajahnya. Batu roh atau ramuan, terserah kamu untuk memilih. Yan Yulang hanya ingin mendapatkan kembali mukanya. Saya tidak tertarik dengan pil, tetapi saya akan menggunakan batu roh. 10.000 batu roh per permainan. Datanglah jika Anda tidak takut kalah. Ye Xuan mengajukan syarat. Keluarga Yanku punya banyak batu roh. Tunggu saja aku. Aku akan pergi mencari seseorang sekarang dan membuatmu berlutut dan memohon belas kasihan di panggung pertarungan. Kata Yan Yulang sambil berbalik dan berjalan keluar dari aula arena pertarungan. Dia berjalan menuju ruang VIP di panggung tontonan lantai 2, dan begitu memasuki pintu, dia berkata dengan hormat Tuan Yin, anak bermarga Ye itu setuju untuk bertarung denganku. Tingkat kultivasi anak ini saat ini adalah tingkat kelima dari alam bela diri spiritual. Anda harus menemukan seseorang dengan kekuatan tempur yang lebih kuat untuk mengalahkannya. Orang-orang di ruang VIP sebenarnya berasal dari keluarga Yin. Yin Wudao sedang duduk di kursi roda dengan wajah muram. Ketika mendengar Ye Xuan menyetujui taruhan itu, cahaya tajam langsung muncul di matanya. Seorang pemuda berusia 20-an melangkah maju dan berkata, biarkan aku pergi. Aku dapat dengan mudah menguasai tingkat kelima alam bela diri spiritual. Pemuda ini adalah Yin Qianren, seorang jenius seni bela diri dari generasi 1000 yang dikirim oleh keluarga Yin ke tanah leluhur keluarga Yin untuk melayani leluhur. Qianren, kultivasimu terlalu tinggi. Kau bagaikan gunung yang tak dapat didaki di hadapannya. Jika kau bertindak, anak bernama Ye itu pasti akan takut dan mungkin akan mundur. Yin Wudao berkata dengan nada sinis. Benar sekali, cari saja seorang master di daftar Dewa Perang dan kalahkan dia di arena pertarungan. Luka-luka Yin Qianfan sebagian besar sudah pulih. Ketika dia berpikir akan dikalahkan oleh Ye Xuan, kebencian di hatinya seperti menambahkan bahan bakar ke api, membakar dengan ganas. Wu Wei, pergilah dan mintalah seorang master dari daftar Dewa Perang untuk bertarung, dan katakan padanya untuk melumpuhkan bocah itu di arena pertarungan, jangan menahan diri.
Yin Wudao memerintahkan dengan niat membasmi. Keluarga Yin sudah tahu bahwa Ye Xuan adalah murid sekte dalam sekte Tianjian, jadi mereka tidak berani menyerang dan membasminya secara terbuka, tetapi adalah hal yang normal jika ada korban di arena pertarungan. Bahkan jika seorang pengikut sekte Tianjian tewas di arena pertarungan, sekte Tianjian tidak akan punya alasan untuk melancarkan ekspedisi guna meminta pertanggungjawabannya. Yan Yulang menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, setelah kamu melumpuhkan Ye Xuan, bisakah kamu memberiku Thunder Eagle? Yin Qianren melirik Yan Yulang dan mendengus dingin, aku mengincar elang petir ini. Di tanganku, ia bisa menjadi binatang perang yang kuat, tetapi di tanganmu, ia hanyalah binatang petarung yang bisa dipermainkan. Jadi, jangan pernah berpikir tentang elang petir itu, nyahlah. Ekspresi Yan Yulang membeku, tetapi dia tidak berani menentang keputusan keluarga Yin. Dia segera tersenyum dan berkata, saya mengerti, Tuan Yin. Saya sama sekali tidak berani berdebat dengan Anda. Di lobi God of War Arena, selain daftar kemenangan beruntun, ada daftar lain yang lebih tinggi dan lebih besar daftar God of War. Daftar God of War adalah daftar nyata yang terkuat di God of War Arena. Para jagoan di daftar God of War mungkin tidak bertarung satu sama lain setahun sekali, tetapi setiap pertempuran pasti menegangkan. Tak lama kemudian, keluarga Yin mengundang seorang master dari daftar Dewa Perang. Helian Jie, peringkat ke-72 dalam daftar Dewa Perang. Awalnya, saat Helian Jie mendengar bahwa lawan yang akan dilawannya hanyalah seorang seniman bela diri di alam bela diri spiritual tingkat kelima, dia langsung ingin menolaknya. Sebagai seorang master daftar Dewa Perang yang berada di alam spiritual bela diri tingkat ke-7, akan sangat memalukan baginya untuk menantang lawan yang berada di alam spiritual bela diri tingkat kelima. Pada akhirnya, hanya setelah keluarga Yin menjanjikan keuntungan besar, Helian Jie diminta untuk mengambil tindakan. Ketika Ye Xuan mengetahui bahwa lawannya adalah seorang master dalam daftar Dewa Perang, dia tidak takut sama sekali dan langsung menerima tantangan itu. Orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan dengan ramah mengingatkannya, Tuan Muda Ye, Helian Jie ini berada di peringkat ke-72 dalam daftar Dewa Perang dan sangat kuat. Kultivasinya telah mencapai level ke-7 alam bela diri spiritual, yang 2 level lebih tinggi darimu. Kamu tidak perlu menerima tantangan itu. Apakah tingkat ke-7 alam lingu sangat kuat? Saya ingin mencoba sendiri kekuatan tingkat ke-7 alam lingu. Apakah batu roh judi Yan Yulang sudah siap? Jika sudah siap, kita bisa mulai. Kata Ye Xuan. 10.000 batu roh telah diserahkan ke arena Dewa Perang. Selama kamu menang, kamu bisa pergi ke aula arena untuk mengambilnya. Jawab orang yang bertanggung jawab. Lalu kita bisa mulai. Ye Xuan berdiri dan berjalan ke panggung pertempuran untuk menerima tantangan dari penguasa daftar Dewa Perang. Di panggung pertarungan, Helian Jie berdiri diam dengan kepala terangkat tinggi, menatapnya dengan jijik, dan berkata dengan arogan, namamu Ye Xuan, kan? Awalnya, dengan identitas dan kultivasiku, aku seharusnya tidak bertarung denganmu. Sungguh tidak mulia untuk menang. Tapi, ku dengar kau sangat arogan, mengatakan bahwa para master di daftar Dewa Perang tidak istimewa. Aku ingin melihat kualifikasi apa yang kau miliki untuk menjadi begitu arogan. Aku tidak pernah mengatakan itu, tapi kamu memang tidak sebaik itu. Kata Ye Xuan. Bagus sekali, kamu benar-benar sombong. Aku ingin melihat apakah kamu masih bisa bersikap sombong setelah pertarungan. Helian Jie membalik telapak tangannya, mengeluarkan harta karun sabit, dan berteriak, silakan. Aku akan memberimu 3 gerakan terlebih dahulu, sehingga setelah pertarungan, yang lain tidak akan menuduhmu menindas yang lemah. Sebelum pertarungan dimulai, kalian harus membuat pilihan terlebih dahulu, apakah kalian ingin melawan aku atau burungku? Ye Xuan menunjuk Lei Qiyu yang sedang berjongkok di atas kotak pedang dengan kepala tegak dan semangat juang yang tinggi. Wajah Helian Jie langsung menunjukkan kemarahan saat mendengar ini. Bagus sekali. Beraninya kau memprovokasiku dengan seekor burung saat kau hampir mati. Tidak perlu memilih, datanglah bersama-sama, aku akan mencabik-cabik kalian semua dalam satu tarikan napas. Saat bertarung di God of War Arena, Ye Xuan terbiasa menaruh kotak pedang tegak lurus di tanah. Lei Qiyu sudah menganggap kotak pedang sebagai tempat eksklusifnya. Begitu keluar dari tas binatang roh, ia berjongkok di kotak pedang dan hampir membangun sarang di atasnya. Helian Jie menatap pria dan burung yang santai di depannya, wajahnya menunjukkan kemarahan, dan mendengus dingin. Aku tidak tertarik membuang-buang waktu dengan seorang idiot alam bela diri spiritual tingkat 5 sepertimu. Cepatlah dan serang. Kau dan elang petir ini bersama-sama tidak akan bisa menyentuh sehelai rambutku. Ye Xuan menggoyangkan jarinya dan berkata, Lei Qiyu akhir-akhir ini menjadi semakin sombong. Dia merasa 2 lawan 1 terlalu menindas, jadi dia tidak mau ikut campur. Lei Qiyu segera mengangkat kepala dan dadanya, membusungkan bulunya, dan membusungkan dadanya. Ye Xuan mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya,
lalu memberinya pelajaran. Aku ingin kamu kalah dalam permainan, mengapa kamu begitu sombong? Kamu semakin keterlaluan. Sial, Lei Qiu memprotes dengan keras. Protesnya diabaikan, dan Ye Xuan mengeluarkan koin dan berkata, bagaimana kalau begini? Mari kita lempar koin untuk menentukan siapa yang menang. Yang kepala saya menang, yang ekor kamu menang. Kuku. Lei Qiu langsung menyetujui. Ye Xuan segera melemparkan koin tembaga ke udara. Koin tembaga itu berjadewa di udara dan perlahan-lahan jatuh. Helian Jie melihat bahwa pria dan burung di depannya benar-benar menggunakan metode ini untuk mempermalukannya, dan dia langsung menjadi marah, menunjukkan ekspresi yang ganas, dan berkata dengan dingin, bagus. Bagus sekali. Kamu, yang hanya berada di level kelima alam bela diri spiritual, berani mempermalukanku dengan cara ini. Kalau begitu jangan bergerak, mati saja. Saat berbicara, dia segera menghunus pedangnya dan menggunakan jurus mematikan, menebas Ye Xuan dengan pedangnya. Gerakannya cepat dan cahaya pedangnya tajam. Koin tembaga itu jatuh perlahan dan Ye Xuan menangkapnya dengan tangannya. Pada saat yang sama, cahaya pedang sudah ada di depannya. Wah, Ye Xuan mengulurkan tangan untuk menangkap koin tembaga dan menepuk punggung tangannya untuk menutupinya. Saya belum memeriksa apakah koin itu ada di bagian depan atau belakang. Bola petir itu tiba-tiba melesat keluar dengan suara whoosh, menciptakan badai guntur dan kilat lalu menyerbu ke arah Helian Jie. Ledakan, guntur bergemuruh, dan kilat langsung menelan cahaya pedang, menghantam dada Helian Jie dan membuatnya terpental. Helian Jie terlempar dalam garis lurus dan menghantam dinding dengan keras, menyebabkan kepalanya berdarah dan darahnya mendidih. Setelah satu gerakan, bola petir itu terbang kembali ke kotak pedang, dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung, berteriak seperti seekor elang ke arah langit. Dasar pecinta kuliner, kau lolos begitu saja. Ye Xuan memarahinya dengan tidak puas, lalu menarik tangan kirinya, memperlihatkan koin tembaga di punggung tangan kanannya. Itu memang sisi belakangnya. Sorak-sorai langsung terdengar dari tribun penonton. Setelah lebih dari sebulan, Super Thunder Eagle muncul kembali di arena, langsung menyulut gairah di God of War Arena. Elang petir ini sungguh menakjubkan. Sebulan yang lalu, ia dapat membasmi binatang roh tingkat 4 bela diri spiritual secara instan, dan sekarang ia bahkan dapat membasmi prajurit bela diri spiritual tingkat 7. Elang jenis apa ini? Helian Jie ini sungguh sial. Dia berada di peringkat ke-72 dalam daftar Dewa Perang. Kekuatannya sungguh luar biasa, tetapi dia terbasmi dalam hitungan detik oleh elang guntur. Mengapa dia memilih menjadi ahli dalam daftar God of War? Tidak apa-apa jika dia menang, tetapi dia kalah dalam sedetik. Ini benar-benar memalukan. Saya mendengar bahwa keluarga Yin memintanya untuk melakukannya. Keluarga Yin. Benar sekali. Keluarga Yin jatuh ke tangan Ye Xuan bulan lalu, dan bahkan kepala keluarga itu pun dantiannya hancur. Sekarang keluarga Yin ingin membalas dendam dan ingin membasminya di panggung pertempuran. Begitu ya, sayang sekali orang yang kita undang terlalu lemah. Helian Jie lemah. Peringkat God of War Arena ditentukan dengan bertarung satu per satu. Siapa yang memberimu ilusi bahwa Helian Jie lemah? Jelas dia kalah karena lawannya terlalu kuat. Saya pikir Thunder Eagle ini lebih kuat. Bulan lalu juga sama. Orang ini tidak bertarung selama 30 pertandingan berturut-turut bulan lalu. Dia mengandalkan Thunder Eagle untuk memenangkan 30 pertandingan berturut-turut. Semua orang mengira dia lemah, tetapi kemudian dia mengalahkan Yin Qianfan dan Yin Wudao berturut-turut dan benar-benar menggulingkan keluarga Yin. Mereka yang mengira dia lemah ditampar. Saya sangat menyukai Thunder Eagle ini, Dewa, tolong berikan saya yang seperti ini. Saya bersedia membayar berapapun harganya. Seseorang di tribun penonton berteriak sekeras-kerasnya. Setelah menyelesaikan pertarungan, Ye Xuan melambaikan tangan ke Lei Qiu, berbalik dan berjalan menuruni panggung pertarungan. Ayo ambil batu roh. Di ruang VIP di lantai 2, orang-orang dari keluarga Yin melihat Ye Xuan hendak pergi. Wajah Yin Wudao menunjukkan ekspresi ganas dan dia berteriak dengan marah cepat. Hentikan dia, cari orang lain untuk melawannya, jangan biarkan dia meninggalkan arena pertarungan. Yin Qianfan segera bergegas keluar dari panggung tontonan, menghalangi jalan Ye Xuan, dan berteriak dengan tatapan ganas di matanya, jangan pergi jika kamu berani. Ye Xuan menarik sudut mulutnya dan bertanya, jika kamu tidak pergi, apakah kamu berani mengikutiku ke arena pertarungan? Wajah Yin Qianfan tiba-tiba menjadi sangat muram. Lebih dari sebulan yang lalu, Yin Qianfan berada di alam Lingwu tingkat ketiga, sementara Ye Xuan hanya berada di alam Yuanwu tingkat ke-9. Pada saat itu, Yin Qianfan sangat arogan dan provokatif, yakin bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan semut di alam Yuanwu. Namun, ia dikalahkan oleh pemuda di depannya yang telah melintasi dua alam kecil dan terluka parah. Sekarang,
Ye Xuan telah mencapai tingkat kelima alam bela diri spiritual, sementara Yin Qianfan masih berada di tingkat ketiga alam bela diri spiritual. Ketika kultivasinya lebih tinggi dari Ye Xuan, dia dikalahkan. Sekarang kultivasinya 2 tingkat lebih rendah dari Ye Xuan. Bagaimana mungkin dia berani naik ke arena pertarungan? Naik ke atas sama saja dengan mencari kematian. Yin Qianfan menggertakkan giginya dan berkata, bahkan jika aku tidak datang, masih banyak orang di keluarga Yinku yang bisa menghadapimu. Jika kamu punya nyali, ayo kita bertarung lagi. Tentu, taruhan 30.000 batu roh. Ye Xuan mengulurkan 3 jari dan berkata sambil tersenyum. 30.000 batu roh adalah jumlah sumber daya yang besar untuk kultivasi, dan itu bukan jumlah yang kecil bagi keluarga Yin. Namun, Yin Qianfan begitu marah sehingga dia tidak peduli dan langsung setuju 30.000 adalah 30.000. Aku ingin kamu mati. Yin Qianfan segera kembali ke ruang VIP di lantai 2 dan berteriak dengan marah, temukan seseorang untuk membasminya. Aku bersumpah aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membasminya. Mata Yin Qianren berkilat dingin, dan dia berkata, biarkan aku pergi. Belum saatnya bagimu untuk muncul. Qianren, kau adalah kartu truf keluarga Yinku. Kaulah yang memiliki harapan terbesar untuk menembus batas-batas alam bela diri spiritual dan menjadi ahli bela diri yang hebat. Mengapa menggunakan pisau jagal untuk membasmi seekor ayam? Yin Wudao berkata dengan suara yang dalam. Lalu siapa yang harus kita cari? Yin Qianfan bertanya dengan tergesa-gesa. Biarkan orang itu pergi. Tatapan mata Yin Wudao berangsur-angsur menjadi gelap, dan niat membasmi terpancar di matanya. Siapa? Tak seorang pun anggota keluarga Yin yang hadir dapat menebak siapa orang itu. Pedang gila berdarah. Yin Wudao mengucapkan sebuah nama. Ketika semua orang di keluarga Yin mendengar nama ini, kegembiraan langsung muncul di wajah mereka. Bloodthirsty Mad Blade, karakter kejam yang pernah menduduki peringkat ke-45 dalam daftar Dewa Perang. Suatu ketika, dia membasmi 10 lawan dalam 1 hari, dan pedang gilanya meminum darah yang tak terhitung banyaknya. Namun, teknik yang dipraktikkan orang ini sangat istimewa, dan ia menjadi semakin haus darah dan kejam. Setiap kali niat membasmi yang haus darah di dadanya meletus, ia akan kehilangan kendali. Ia hanya bisa mengandalkan gua hanyu milik keluarga Yin untuk menekan niat membasmi yang haus darah itu. Selama 10 tahun terakhir, Bloodthirsty Mad Knife telah terkunci di gua hanyu milik keluarga Yin. Sekarang, demi membalas dendam, Yin Wudao memutuskan untuk melepaskan pisau gila yang haus darah dan mencabik-cabik Ye Xuan di arena pertarungan. Tuan Muda Ye, ini adalah informasi lawan. Silakan lihat dan putuskan apakah akan menerima tantangannya. Orang yang bertanggung jawab atas arena seni bela diri secara pribadi menyampaikan informasi tentang pisau gila haus darah kepada Ye Xuan. Ye Xuan mengambilnya dan melihatnya dengan saksama. Benci musuh secara strategis dan tanggapi musuh secara serius secara taktis. Ini adalah pengalaman yang dirangkum oleh nenek moyang kita, dan selalu masuk akal. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat lawannya, Ye Xuan akan menganggapnya serius. Pedang gila yang haus darah, yang bernama Ji Kuang, menduduki peringkat ke-45 dalam daftar Dewa Perang 10 tahun yang lalu. Ia menggunakan pedang gila dan pernah membasmi 10 prajurit alam bela diri spiritual dalam 1 hari. Pedang gila itu haus darah dan terkenal kejam. Saya menerima pertempuran ini. Ye Xuan segera menerima tantangan itu setelah membacanya. Kepala arena pertarungan mengingatkan, Tuan Muda Ye, informasi ini dari 10 tahun yang lalu. Pedang gila haus darah telah mencapai tingkat ke-7 alam bela diri spiritual 10 tahun yang lalu. Kami di arena tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Lawanmu menantangmu secara langsung dan tidak mencari lawan melalui arena, jadi dia menolak memberi kami informasi kekuatan terbaru. Tidak apa-apa, menyenangkan jika ada tantangan, kata Ye Xuan. Baiklah, aku akan segera mengaturnya. Orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan meninggalkan ruangan untuk mengatur pertarungan. Kabar kemunculan kembali pisau gila haus darah di kancah bela diri setelah 1 dasawarsa pun langsung tersebar. Para prajurit yang pernah melihat pertarungan pedang gila yang haus darah 10 tahun lalu semuanya bersemangat. Si pedang gila yang haus darah keluar lagi, dia akan mencabik-cabik Ye Xuan menjadi bubur. Keluarga Yin benar-benar mengundang pisau gila yang haus darah. Ini terlalu kejam. Beberapa pendekar muda belum pernah melihat pedang gila haus darah dalam duel, dan mereka semua bertanya, siapa pedang gila haus darah itu? Apakah dia sangat kuat? Lebih dari sekedar kuat, itu harusnya disebut menakutkan. Seberapa buruknya? Pernahkah Anda melihat seseorang mencabik-cabik lawannya menjadi potongan-potongan kecil di panggung pertarungan? Saya pernah melihatnya. Pisau gila yang haus darah mencabik-cabik 10 prajurit alam bela diri spiritual menjadi potongan-potongan kecil dalam 1 hari.
Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil saat mengingat kejadian itu. Membasmi 10 prajurit alam bela diri spiritual dalam satu hari. Apakah dia sekuat itu? Apa yang terjadi setelah itu? Mengapa dia menghilang? Prajurit di sebelahnya bertanya dengan rasa ingin tahu. Entahlah. Sejak Bloodthirsty Mad Blade memotong 10 prajurit alam spiritual dalam satu hari, dia menghilang. Ada yang bilang dia jadi gila, benar-benar tak terkendali, dan dikurung. Ada yang bilang setelah membasmi orang, dia tiba-tiba mendapat pencerahan dan hidup menyendiri di pegunungan. Ada yang bilang dia dikepung dan dibasmi oleh keluarga lawan-lawannya yang meninggal secara tragis. Seberapa besar kekuatan pedang gila yang haus darah? 10 tahun yang lalu, dia berada di level ke-7 alam bela diri spiritual, tetapi dia memiliki kekuatan yang melampaui level, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan level ke-8 alam bela diri spiritual. 10 tahun yang lalu, seorang master level ke-8 alam bela diri spiritual di daftar Dewa Perang dipotong menjadi 2 bagian olehnya hanya dengan 1 pedang, hanya 1 pedang. Apakah sekuat itu? Sepertinya Yesuan ini dalam bahaya besar. Sayang sekali Thunder Eagle, Bloodthirsty Mad Blade ini tidak akan menebasnya juga, kan? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ketika pisau gila yang haus darah itu marah, dia akan memotong siapapun yang dia lihat. Selama mereka masih hidup, dia akan memotong mereka menjadi lumpur. Setelah berdiskusi lebih dari setengah jam, wasit arena pertarungan naik ke panggung dan mengumumkan dimulainya pertarungan. Yesuan adalah orang pertama yang melangkah ke panggung pertarungan, melepaskan kotak pedangnya dan melemparkannya ke tanah, dan menancap di tanah dengan suara bang. Lei Qiu segera melompat ke kotak pedang dan berjongkok, mengatur formasinya dan menunggu lawannya naik ke panggung. Tidak menunggu lama, keluarga Yin mendorong seorang pria dengan tangan dan kaki terikat rantai. Pria ini berambut acak-acakan dan tampak gila, tetapi tulangnya tebal dan dia sangat kuat. Dia tidak lain adalah orang gila yang haus darah Jikuang. Jikuang sedang duduk di atas gerobak kayu dan didorong oleh seseorang. Dia memejamkan mata dan memegang rantai dengan kedua tangan, seolah-olah dia sedang menekan sesuatu. Yin Qianfan secara pribadi mengantar Jikuang ke atas, lalu menatap Yesuan dengan galak, dengan ekspresi sombong dan kejam di wajahnya saat dia berkata, "Kau akan mati kali ini. Aku menunggu untuk melihatmu dicincang menjadi saus daging, hahaha." Yesuan membuka mata ilusi dan melihat energi sebenarnya di tubuh Jikuang. Hakikat sejati adalah tingkat ke-7 alam bela diri spiritual, yang berarti bahwa 10 tahun telah berlalu dan kultivasi Jikuang belum meningkat, dan ia masih berada di tingkat ke-7 alam bela diri spiritual. Hal ini tidak mengherankan. Semakin tinggi level kultivasi, semakin sulit untuk menembus batasan ranah. Di benua Kyushu, ada orang yang terjebak di setiap alam selama seumur hidup. Tidak mengherankan sama sekali bahwa tingkat kultivasi seseorang berhenti di tingkat ke-7 alam bela diri spiritual selama 10 tahun. Setelah Yesuan melihat tingkat kultivasi Jikuang dengan jelas, dia tersenyum lega. Yin Qianfan memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan rantai pada Jikuang, lalu meletakkan pisau panjangnya, segera berbalik dan berjalan menuruni panggung pertarungan, mendesak manajer arena pertarungan untuk menurunkan kandang pertarungan. Jikuang masih duduk di gerobak kayu tanpa bergerak, bahkan tidak membuka matanya. Selain bernapas, dia tampak seperti patung tanah liat. Yesuan memecah keheningan dan berkata, "Hei, masih bisakah kamu bicara? Apakah kamu ingin mengobrol dulu?" Tidak ada respon. Karena kamu tidak mau bicara, langsung saja ke intinya. Sebelum pertarungan dimulai, ada satu pertanyaan yang perlu aku konfirmasi. Kamu mau bertarung denganku atau dengan elangku? Yesuan menanyakan pertanyaan yang sama lagi. Akan tetapi, pedang gila yang haus darah tetap tidak memberikan respons. Tidak masalah jika Anda tidak memilih. Kami punya solusinya. Yesuan mengeluarkan koin tembaga dan melihat bola petir itu. Dia berkata, "Depan atau belakang, sisi mana yang kamu pilih?" Lei Qiu mengulurkan sayap kanannya dan menepuk telapak tangan Yesuan. "Baiklah, kalau begitu punggungmu." Yesuan berkata demikian sambil menjentikkan ibu jarinya, dan melemparkan koin itu ke udara. Koin tembaga itu jatuh dan naik turun. Tepat saat Yesuan hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Jikuang tiba-tiba membuka matanya, tanpa berkata sepatah kata pun, dia menghunus pedangnya dengan suara klang, dan menebas dengan pedang pemotong darah serigala surgawi. Pisau itu terayun begitu cepat dan ganas hingga tampaknya dapat membelah pria itu menjadi 2. Teknik pisau ini, sangat cepat. Yesuan tidak punya waktu untuk menangkap koin tembaga, jadi dia cepat-cepat mundur untuk menghindari pisau. Pedang pemotong darah serigala surgawi merupakan teknik pedang unik milik keluarga Yin, tetapi Jikuang telah melatihnya pada tingkat yang lebih kuat dibanding para pendekar keluarga Yin. Setelah menghindari pisau itu, Yesuan tidak langsung melakukan serangan balik, melainkan menoleh bersama Lei Qiu untuk melihat ke tanah, tempat koin tembaga itu jatuh.
Para prajurit di panggung penonton melihat reaksi Ye Xuan dan tidak bisa menahan perasaan aneh apa yang dilakukan orang ini. Dia hampir terpotong menjadi dua oleh pedang, tetapi dia tidak melawan dan pergi untuk melihat koin tembaga. Dia sedang mencari kematian. Dia jelas tidak tahu betapa mengerikannya pedang gila haus darah itu. Koin tembaga itu menggelinding ke bawah, menghantam tanah dengan suara ding, memantul ke atas, lalu jatuh lagi, dan akhirnya miring ke satu sisi. Tepat pada saat ini, melolong. Terdengar teriakan elang yang kegirangan, bola guntur itu pun berubah menjadi seberkas petir dan melesat ke arah Ji Kuang, menimbulkan badai guntur dan kilat yang amat dahsyat. Wah, badai guntur dan kilat menghantam Ji Kuang dengan keras dan langsung menghempaskannya ke tembok, mengakibatkan kepalanya berdarah dan ia pun pingsan. Trik yang sama lagi. Pisau gila yang haus darah yang begitu kuat 10 tahun lalu terbasmi seketika dan tidak mempunyai kemampuan untuk melawan. Semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka, dan mereka tidak percaya bahwa ini benar. Kesunyian. Suasana hening. Hanya suara Ye Xuan yang terdengar. Ye Xuan menatap koin tembaga di tanah, melambaikan tinjunya dengan marah, dan berkata, sisi belakang lagi. Apa kau bercanda? Elang petir ini membasmi pisau gila haus darah dalam sekejap. Setelah hening sejenak, seseorang berteriak tidak percaya. Itu adalah pedang gila yang haus darah. Pedang gila yang haus darah, yang kekuatan tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan tingkat ke-8 alam bela diri spiritual, benar-benar terlempar dari panggung hanya dengan satu gerakan. Mungkinkah tingkat kultivasi pedang gila haus darah menurun drastis, sehingga dia dikalahkan begitu cepat? Tidak mungkin, aku sudah menggunakan jiwa bela diriku untuk memeriksanya. Pedang gila haus darah lebih kuat dari 10 tahun yang lalu, dan pedang yang baru saja dihantamnya sangat cepat. Pedang itu pasti memiliki kekuatan tingkat ke-8 dari alam bela diri spiritual, atau mungkin bahkan lebih kuat. Seorang prajurit di dekatnya menganalisis dengan mata tajam. Lalu seberapa mengerikan Thunder Eagle ini? Bukankah informasi mengatakan bahwa itu hanya pada tingkat keempat Spirit Martial Arts? Ketika elang petir ini diam, pola petir di tubuhnya memang hanya berada pada tingkat keempat kekuatan seni bela diri spiritual. Namun, kekuatan mengerikan yang dilepaskannya saat menyerang mengejutkan jiwa bela diri saya. Saya tidak tahu seberapa kuatnya. Prajurit dengan jiwa bela diri tipe deteksi menunjukkan ekspresi serius. Saya benar-benar ingin memiliki elang petir seperti ini. Saya telah menetaskan lebih dari selusin telur elang petir bulan ini, semuanya adalah elang petir biasa. Sejak bulan lalu, harga telur elang petir di kota Tianxiao telah meningkat puluhan kali lipat, dan belum turun sampai sekarang. Seorang prajurit memandang elang petir dengan bulu putih dan pola petir di atas panggung, wajahnya penuh dengan rasa iri. Setelah bola petir itu menjatuhkan pisau gila yang haus darah itu, ia terbang kembali ke kotak pedang, merentangkan sayapnya dan ingin memberi tos pada Ye Xuan. Ye Xuan mengepakkan sayapnya dan berkata, lain kali, tunggu sampai koin tembaga berhenti bergerak sebelum kau melakukannya. Kau bertindak gegabah, tahukah kau bahwa ini pelanggaran? Lei Qiu menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak tahu, dan memutuskan untuk terus mencoba, karena bocah itu tidak mau belajar dari kesalahannya meskipun sudah berkali-kali diperingatkan. Deobservasi di lantai 2. Saat Ji Kuang terlempar dari panggung dalam hitungan detik, semua orang di keluarga Yin tiba-tiba berdiri. Kehilangannya begitu tiba-tiba, koin tembaga itu seperti surat perintah hukuman mati. Begitu jatuh ke tanah, Ji Kuang langsung tersambar petir. Wajah Yin Qianfan dipenuhi amarah, dan dia mengumpat dengan getir, otang pembawa sial. Bagaimana kita bisa kalah lagi? Bukankah pisau gila haus darah ini dikatakan sangat kuat? Wajah Yin Wudao juga tampak sangat jelek. Hanya mata Yin Qianren yang bersinar dengan cahaya yang membara. Semakin kuat Thunder Eagle, semakin bersemangat dia. Selama dia bisa mendapatkan Thunder Eagle dan memberinya pelatihan yang mengerikan, dia akan bisa melatihnya menjadi binatang pembasmi yang sangat kuat. Tidak perlu mencari orang lain, aku akan bertindak dan melumpuhkan anak ini. Yin Qianren berdiri di depan jendela, kedua tangannya di belakang punggungnya, menatap ke arena pertarungan di bawah, matanya penuh dengan kesombongan seorang pria kuat. Tanpa menunggu Ye Xuan turun dari arena pertarungan, Yin Qianren melompat, terbang turun dari lantai 2, dan mendarat di arena pertarungan. Karena kau berhasil mengalahkan pedang gila haus darah, kau akhirnya memenuhi syarat untuk menemuiku. Yin Qianren menunjuk Ye Xuan dengan sarungnya dan berkata dengan sangat bangga. Tapi aku tidak tertarik menemuimu, jadi kembalilah. Ye Xuan melambaikan tangannya untuk mengusir pria itu, lalu bersiap membawa Lei Qiu untuk mengambil batu roh. Berhenti. Mata Yin Qianren menjadi dingin dan dia berteriak dengan tegas, apakah kamu takut padaku dan ingin melarikan diri? Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku takut, kata Ye Xuan dengan suara yang dalam. Kalau begitu lawan aku, tantang Yin Qianren. Bagaimana dengan taruhannya?
Yin Qianren mengangkat tangannya dan melemparkan pedang di tangannya beserta sarungnya ke tanah, sambil berkata pedang Xiao Yue ini berada di level semi bijak. Datang dan ambillah jika kau berani. Kalau begitu aku akan menerimanya. Ye Xuan berbalik, auranya menyebar, berhadapan dengan Yin Qianren. Aura mereka mulai bertabrakan dengan keras, menyebabkan ledakan turbulensi udara. Setelah kau menang, mari kita bicarakan ini. Bagaimana mungkin seseorang yang hanya berada di level kelima alam bela diri spiritual layak memegang pedang bulan melolong milikku? Yin Qianren mendengus dingin dan mengeluarkan pedang bulan melolong dengan suara klang. Pedang Xiao Yue merupakan pusaka keluarga Yin dan telah diabadikan di tanah leluhur keluarga Yin. Kali ini, Yin Qianren membawanya keluar dari tanah leluhur keluarga Yin, siap untuk menunjukkan kekuatan Xiao Yue. Cabut pedangmu, teriak Yin Qianren. Tunggu sebentar, aku harus berdiskusi dengan Lei Qiu tentang siapa yang akan bertarung. Ye Xuan berkata sambil bersiap melempar koin. Tidak perlu, aku akan membasmimu dan kemudian membawa pergi Thunder Eagle ini. Sungguh sia-sia jika membawa Thunder Eagle mutan ini bersamamu. Di tanganku, ia akan dilatih oleh keluarga Master Binatang Roh tersembunyi dan akan menjadi binatang perang dan binatang pembasmi. Kata Yin Qianren. Bola petir sudah menjadi binatang buas perang. Tidak ada binatang buas spiritual di dunia ini yang darah binatang buas perangnya lebih murni daripada darah binatang buas perangnya. Ye Xuan membalas. Dasar sampah yang tidak tahu apa-apa, kau hanya membesarkannya sebagai hewan peliharaan spiritual. Untungnya, dia masih anak kecil dan masih punya ruang untuk tumbuh. Jadi, kau bisa mati dengan tenang. Elang guntur ini akan mengakui aku sebagai tuannya mulai saat ini. Yin Qianren tersenyum bangga. Melolong. Ketika Lei Qiu mendengar ada yang mencoba merebutnya, dia langsung menjadi geram, berteriak ke langit, dan berpura-pura menerkam musuh. Ye Xuan dengan cepat menekannya ke bawah dan berkata, kamu sudah bertarung 2 kali, aku akan bertarung di pertandingan ini. Raung. Lei Qiu mengangkat kepalanya dan meraung, dengan kuat menuntut untuk maju ke medan perang. Aku akan menangani pertempuran ini. Ye Xuan mengepakkan sayapnya. Lei Qiu mengangkat sayap lainnya dan meminta koin untuk dilempar. Semua orang di atas dan di luar panggung sedikit bingung. Mereka benar-benar melihat seorang pria dan seekor burung berdebat di atas panggung seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitar. Ekspresi Yin Qianren langsung berubah sangat buruk. Dia merobek tas binatang roh dan mendengus dingin, kalian tidak perlu bertengkar. Kebetulan aku punya binatang perang yang bisa kumainkan dengan elang petir. Sambil berbicara, dia membuka kantung binatang roh dan melepaskan seekor binatang perang, yaitu elang naga bulan melolong. Melolong. Saat elang naga bulan melolong keluar, ia segera mengeluarkan lolongan ganas ke langit. Suaranya begitu menusuk sehingga mengguncang seluruh arena pertarungan dewa perang. Jika saja panggung tontonan tidak dilindungi oleh formasi pertahanan, raungan dahsyat ini sudah cukup untuk menembus gendang telinga para prajurit tingkat rendah. Apa ini? Elang naga bulan melolong? Itu elang naga bulan melolong. Monster tingkat 8 seni bela diri spiritual. Seseorang di tribun penonton langsung mengenali monster itu. Tidak. Ini adalah binatang perang. Ia mengenakan baju besi binatang perang, dan ia pasti telah menerima pelatihan khusus dari seorang ahli binatang roh. Elang naga bulan melolong ini jelas lebih dari tingkat ke-8 dari tingkat seni bela diri roh. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya pasti telah mencapai tingkat ke-9 dari tingkat seni bela diri roh. Seorang prajurit yang sedang menyaksikan pertempuran dan memahami binatang roh berseru. Benar sekali, energi sejati dalam tubuh Howling Moon Dragon Eagle ini berada pada level ke-9 dari tingkat seni bela diri spiritual. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin bahkan lebih kuat. Prajurit dengan jiwa bela diri pendeteksi segera mengonfirmasi. Ini makin menarik. Menurutmu, apakah elang petir akan menang kali ini, atau elang naga bulan melolong yang akan menang? Jika elang naga bulan melolong hanyalah seekor binatang roh, akan sulit untuk mengatakannya. Namun, elang naga bulan melolong ini adalah binatang perang yang dilatih khusus oleh keluarga ahli binatang roh. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh binatang roh biasa. Kali ini elang petir akan sangat menderita. Saya harap dia tidak akan dipatuk sampai mati. Setelah Yin Qianren melepaskan elang naga bulan melolong, dia menunjukkan sikap bangga dan berkata, apakah kamu melihatnya? Inilah yang kami sebut binatang perang. Binatang perang yang cukup kuat untuk mencabik-cabik hewan peliharaan roh sampah. Elang naga bulan melolong ini terlihat sangat ganas dan bersenjata lengkap, bahkan dengan cakar baja pada telapak kakinya. Namun, Ye Xuan tidak berpikir bahwa binatang perang harus mengenakan baju zirah. Kekuatan seekor binatang perang seharusnya adalah kekuatan tubuh fisiknya. Kaisar binatang Kunpeng tidak mengenakan baju besi, namun tubuhnya tidak bisa dihancurkan. Ye Xuan menatap Lei Qiu dan berkata, Fudi, tidak perlu bertengkar kali ini. Kamu tampaknya dalam masalah. Tepat saat dua makhluk roh itu saling berhadapan dengan ganas.
Dua prajurit keluarga Yin menyeret Ji Kuang yang terluka parah dan sekarat ke Yin Wudao dan bertanya, "Guru, apa yang harus kita lakukan dengan orang ini?" "Sampah tak berguna, seret saja keluar dan buang keluar kota untuk memberi makan guk-guk," teriak Yin Wudao dengan wajah muram. Ya, kedua prajurit keluarga Yin menerima perintah itu dan menyeret Ji Kuang keluar kota dan membuangnya. Di panggung pertarungan, elang naga bulan melolong sangat kuat, dan cakarnya lebih tinggi dari manusia saat menyentuh tanah. Sebagai perbandingan, bola guntur itu hanya sebesar kepala elang naga bulan melolong, dan perbedaan ukurannya sangat besar. Bulu-bulu di leher Howling Moon Dragon Eagle melebar, dan mengeluarkan lolongan tajam dan ganas ke arah Thunderbolt. Gelombang udara yang diciptakannya membuat bulu-bulu di Thunderbolt berdesir. Lei Qiu segera meraung ke langit, melompat dari kotak pedang, mengembungkan bulunya, dan berhadapan langsung dengan elang naga bulan melolong dengan ganas, yang siap menyerang kapan saja. Dua binatang perang yang kuat akan bertarung. Titik titik titik. Titik titik titik. Para penonton di tribun penonton merasa gembira. Bahkan kandang pertarungan pun tidak mampu menghentikan para penonton untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Menurutmu, berapa lama Thunder Eagle bisa bertahan kali ini? Itu tergantung pada bagaimana Thunder Eagle merespons. Jika ia menjaga jarak dan bertarung dengannya, mengandalkan kecepatan dan kelincahannya, ia mungkin dapat bertahan untuk sementara waktu. Jika ia bertarung secara langsung, ia mungkin akan dipatuk sampai mati dalam sekali serangan. Saya lihat elang petir ini sangat pintar. Ia harus memilih metode bertarung yang menguntungkan dan mengandalkan tubuhnya yang lincah untuk bertarung, bukan? Banyak penonton di God of War Arena mengenali Lei Qiu dan secara naluriah berharap Lei Qiu akan menang. Akan tetapi, semua orang tahu betapa kuatnya elang naga bulan melolong, dan dalam hati mereka tahu bahwa bola petir tidak akan bisa menang, jadi mereka hanya bisa berharap bola petir dapat bertahan sedikit lebih lama dan tidak kalah telak. Melihat bola petir berani maju untuk bertarung, Yin Qianren tersenyum dan berkata, elang petir ini benar-benar pemberani. Ia berani maju untuk bertarung. Selama ia dilatih, ia pasti akan menjadi binatang perang yang ganas. Sayang sekali dia belum pernah melihat seperti apa rupa binatang perang. Binatang-binatang spiritual yang dibesarkan sebagai hewan peliharaan hanya bisa gemetar ketakutan saat berhadapan dengan binatang perang. Jadi, sayang sekali kalau kamu membawa elang guntur ini, seharusnya elang itu milikku. Yin Qianren memegang pedangnya secara horizontal dan berkata dengan arogan. Ye Xuan merentangkan tangannya dan berkata, kalau begitu kamu harus bertanya dulu apakah dia mau atau tidak. Tidak perlu. Menanamkan segel binatang roh dapat menjamin kesetiaan mutlak, kata Yin Qianren. Ini lebih merepotkan. Untuk menanam segel binatang roh, kamu harus menaklukkannya terlebih dahulu. Ini lebih sulit daripada membujuknya. Ye Xuan merentangkan tangannya dan tersenyum. Bencana. Yin Qianren menunjukkan ekspresi jijik dan mencibir, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu seberapa kuat binatang perang yang aku latih sendiri. Dia terus menatap Ye Xuan, sudut mulutnya melengkung ke atas, memperlihatkan seringai, mengangkat tangannya dan memerintahkan binatang perang elang naga, taklukkan elang petir, jangan basmi dia milikku. Segera setelah pesanan keluar, elang naga bulan melolong segera mengeluarkan raungan yang melengking dan ganas serta melancarkan serangan. Thunderbolt segera meraung ke langit, dan mulai bertarung dengan Howling Moon Dragon Eagle dengan suara bang bang bang. Pertarungan itu sangat sengit. Yin Qianren tidak menyaksikan pertempuran itu. Dia terus mengawasi Ye Xuan. Sambil mencegah Ye Xuan melakukan serangan diam-diam, dia juga ingin menghargai ekspresi luar biasa di wajah Ye Xuan. Ye Xuan mengamati pertarungan antara dua binatang perang itu dengan saksama. Ekspresi wajahnya memang sangat menarik, terkadang terkejut, terkadang kagum. Teriakan dan sorak-sorai langsung meletus dari tribun penonton, langsung mengobarkan semangat di God of War Fighting Arena. Yin Qianren merasakan sorak-sorai dari sekelilingnya, dan kekaguman penonton terhadap binatang perang yang kuat itu. Senyum sombong di wajahnya semakin kuat, dan dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan arogan, apakah kamu tahu apa itu binatang perang yang sebenarnya? Semut sepertimu tidak akan pernah mengerti. Dia belum selesai berbicara. Seekor elang guntur dengan latar belakang putih dan garis-garis biru terbang kembali ke kotak pedang, mengangkat sayap kanannya dan memberi salam kepada Ye Xuan untuk merayakannya. Yin Qianren sedikit bingung saat melihat bola guntur terbang kembali ke kotak pedang dalam keadaan utuh, karena bukan saja bola guntur itu tidak rusak, bahkan bulunya pun tidak berantakan. Apa yang sedang terjadi? Dia mengerutkan kening dan menoleh ke belakang, matanya langsung terbelalak dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Pada saat ini, elang naga bulan melolong yang dulu perkasa dan sombong telah membuang senjata dan senjatanya, dan jatuh ke tanah dalam keadaan sekarat. Ia telah dipatuk menjadi ayam jantan tanpa bulu, tampak sangat menyedihkan.
Baju zirah binatang perang yang awalnya dikenakan oleh elang naga bulan melolong hancur berkeping-keping, situasinya sungguh tragis. Yin Qianren telah menatap Ye Xuan, mengagumi ekspresi wajah Ye Xuan dengan penuh minat. Dia sama sekali tidak memperhatikan pertempuran itu dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak melihatnya, tetapi semua orang yang menonton melihatnya. Pertempuran ini dapat dikatakan sangat brutal. Pada awalnya, Howling Moon Dragon Eagle mampu melancarkan beberapa serangan yang lumayan, namun segera diredam oleh Thunderbolt yang mencakar dan mematuknya. Pertama, baju zirah binatang perang itu hancur berkeping-keping, kemudian bulunya pun dipatuk. Bola petir itu begitu ganas tadi hingga mematuk seekor elang naga bulan melolong tingkat 9 seni bela diri spiritual, membuatnya menjerit kesakitan. Usai pertarungan, bola petir itu terbang kembali dan bertepuk tangan dengan Ye Xuan, lalu segera menjadi tenang kembali, berbulu halus dan berbentuk bulat, seolah tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tak seorang pun yang hadir dapat menghubungkan bola petir yang berjongkok dengan tenang di kotak pedang dengan elang perang ganas yang baru saja menyerang dengan ganas. Melihat keadaan menyedihkan Howling Moon Dragon Eagle, wajah Yin Qianren tampak sangat muram. Dia mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Ye Xuan. Momentumnya meledak, dan niat membasminya terungkap. Dia berkata dengan suara dingin, kalau begitu kamu harus mati. Dengan kekuatanmu, agak sulit mengalahkanku, kata Ye Xuan dengan tenang. Mendengus. Yin Qianren mendengus dingin, melepaskan esensi sejatinya, memadatkannya pada pedang Howling Moon, dan berkata dengan arogan, lihatlah tingkat kultivasiku dengan jelas, aku berada di puncak tingkat ke-9 alam bela diri spiritual. Akan mudah bagiku untuk membasmi sampah sepertimu yang berada di tingkat ke-5 alam bela diri spiritual. Kalau begitu, mari kita coba. Ye Xuan mengulurkan tangan kanannya, dan pedang kunpeng segera terbang keluar dari kotak pedang dan masuk ke tangannya. Momentum itu meledak pada saat yang sama, menggulung ribuan gelombang udara, dan atmosfer seketika membeku. Seluruh penonton dengan cepat menjadi tenang mengikuti kedua momentum itu, menatap panggung pertarungan dengan gugup. Di ruang pribadi di platform tontonan lantai 2. Seorang pemuda berkemeja putih berdiri di ambang jendela, menyaksikan pertarungan itu dengan penuh minat. Orang ini tidak lain adalah Ku Liu Sang, tuan muda dari keluargaku, salah satu dari 10 keluarga teratas di kota Tianxiao dan keluarga yang menguasai arena Dewa Perang. Lebih dari sebulan yang lalu, Ku Liu Sang mencoba merekrut Ye Xuan, tetapi ditolak oleh Ye Xuan. Kepala arena seni bela diri berdiri dengan hormat di belakang Ku Liu Sang dan berkata, Tuan muda, dari berita yang kami terima, kultivasi Yin Qianren telah mencapai puncak tingkat ke-9 alam bela diri spiritual, dan dia memiliki kemampuan untuk bertarung melampaui levelnya. Ye Xuan ini mungkin dalam masalah. Apakah Anda ingin mengatur seseorang untuk menyelamatkan hidupnya setelah dia dikalahkan? Kalau begitu, jika Tuan muda merekrutnya lagi, dia tidak akan punya alasan untuk menolak. Ku Liu Sang mengangkat tangannya dan berkata, jangan khawatir, hasil pertarungan ini masih sulit diprediksi. Tidak mungkin. Yin Qianren berada di puncak tingkat ke-9 alam bela diri spiritual, 4 tingkat lebih tinggi dari Ye Xuan, dan itu bahkan tidak dianggap sebagai kemampuan tempur lintas tingkat. Orang yang bertanggung jawab atas arena seni bela diri berkata dengan heran. Jangan lupa, setengah bulan yang lalu, Ye Xuan, dengan tingkat kultivasinya di tingkat pertama alam bela diri spiritual, mengalahkan Yin Wudao, yang berada di tingkat kelima alam bela diri spiritual, dan naik 4 tingkat. Kata Ku Liu Sang. Tetapi saat itu dia baru berada di level pertama alam bela diri spiritual. Semakin tinggi level kultivasinya, semakin sulit untuk melawan musuh yang levelnya lebih tinggi. Biasanya, seiring dengan peningkatan level kultivasinya, kemampuan untuk melawan musuh yang levelnya lebih tinggi akan menurun secara bertahap. Seseorang di level pertama alam bela diri spiritual dapat melompati 4 level, dan ketika dia mencapai level kelima alam bela diri spiritual, sudah cukup baik untuk melompati 1 level. Orang yang bertanggung jawab atas arena seni bela diri menganalisis. Ini memang benar. Di benua Kyushu, semakin tinggi level kultivasi, semakin sulit untuk memiliki kekuatan tempur lintas level. Seiring meningkatnya level kultivasi, kekuatan tempur lintas level akan menurun. Ini adalah hasil yang tak terelakkan. Cabut pedangmu. Begitu aku menggunakan energi pedang Xiao Yue, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk bertahan hidup. Jadi, jangan menahan diri, kalau tidak, kau tidak akan punya kesempatan untuk menyesalinya. Yin Qianren mengangkat pedangnya dan mengarahkannya ke Ye Xuan, berteriak dengan suara yang dalam. Kedua belah pihak berada di ambang perang. Pada saat yang menegangkan ini, Lei Qiu dengan bangga membusungkan dadanya, merentangkan sayap, dan bergumam dalam bahasa binatang, jangan khawatir, lanjutkan saja, kalau kau tidak menang, aku masih di sini. Ketika Ye Xuan mendengar kata-kata binatang buas itu, dia langsung memutar matanya dan berkata, bodoh amat John denganmu. Kamu pecinta makanan, apakah kamu pikir aku tidak bisa menang?
Kuku. Lei Qiu makin membusungkan dadanya dan terus menggeram, yang artinya jelas tak peduli kau bisa mengalahkanku atau tidak, aku tetap bisa mengalahkanmu, jadi jangan takut. Hei, aku bilang, kenapa kamu begitu sombong, seorang pecinta kuliner? Kamu sangat hebat, kenapa kamu tidak terbang ke langit? Ye Xuan menyodok bulu-bulu halus di dadanya dengan jarinya dan memberinya pelajaran. Kuku. Lei Qiu mengangkat sayapnya dan bergumam 2 kali, merasa makin bangga aku bisa terbang ke langit hanya dengan mengepakkan sayapku. Hai, Ye Xuan masih ingin terus memberi Lei Qiu pelajaran. Yin Qianren sudah sangat marah. Pria dan burung di depannya benar-benar bertengkar di depannya, yang membuatnya merasa terhina. Kau mencari kematian. Yin Qianren berteriak dengan marah, menunjukkan semangat bela dirinya, dan menikam Ye Xuan dengan pedang. Energi pedang yang tajam segera melesat keluar dari pedang bulan melolong, yang tidak lain adalah seni bela diri tertinggi keluarga Yin, energi pedang bulan melolong. Ye Xuan segera mewujudkan semangat bela diri Storm Thunder Eagle, mengangkat pedangnya dan menebaskan energi pedang tak kasat mata untuk menghadapi energi pedang Howling Moon. 2 energi pedang itu bertabrakan dan meledak. Kekuatan energi pedang tingkat ke-9 dari alam bela diri spiritual terungkap sepenuhnya, langsung menghancurkan arena pertempuran menjadi berkeping-keping. Roh bela diri elang guntur badai muncul, dan aura roh bela diri tingkat bumi menyebar. Di ruang pribadi di lantai 2, sekilas ekspresi terkejut tampak di mata Ku Liu Sang. Tidak ada yang mengejutkan tentang roh bela diri tingkat bumi, namun agak mengejutkan bahwa roh bela diri tingkat manusia tiba-tiba menjadi roh bela diri tingkat bumi. Orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan juga melihat tingkat semangat bela diri Storm Eagle dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Muda, semangat bela dirinya jelas berada di tingkat ke-9 tingkat manusia terakhir kali saya melihatnya. Bagaimana bisa sekarang menjadi semangat bela diri tingkat bumi? Ku Liu Sang tersenyum tipis dan berkata, sepertinya ini adalah kebangkitan kedua. Kebangkitan kedua, orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan bahkan lebih terkejut. Kebangkitan kedua adalah kebangkitan kedua jiwa bela diri, yang sangat langka. Biasanya bakat seorang pendekar ditentukan saat semangat bela dirinya pertama kali bangkit, dan hampir mustahil untuk mengubahnya sepanjang hidupnya. Namun, beberapa pejuang akan mengalami kebangkitan kedua ketika mereka menghadapi kesempatan khusus. Hasil dari kebangkitan kedua sulit diprediksi. Terkadang level jiwa bela diri akan meningkat, dan terkadang jiwa bela diri akan bermutasi. Benar sekali, ini adalah kebangkitan kedua. Selain itu, setelah jiwa bela dirinya bangkit untuk kedua kalinya, jiwanya menjadi sedikit seperti binatang rohnya dan mengembangkan pola petir biru. Ku Liu Sang merenung. Di panggung pertarungan, energi pedang terpancar ke segala arah, dan dengan satu gerakan, arena pertarungan berubah menjadi rerundewa. Mati, teriak Yin Qianren dengan suara yang dalam, mengeluarkan kekuatan sejati dari alam bela diri spiritual tingkat 9, menerobos aliran energi pedang yang bergejolak, dan menebas dengan teknik pedang Heavenly Wolf Howling Moon. Kekuatan di puncak tingkat ke-9 alam lingu meledak, dan cahaya pedang menebas dengan momentum yang tak terhentikan, dengan energi pedang yang merajalela dan menghancurkan segalanya di segala arah. Ye Xuan berteriak keras, dan mengaktifkan esensi sejatinya, kesadaran ilahi, energi pedang, jiwa bela diri, dan darah binatang buas kaisar, kelima tingkat kekuatan tempur. Dia menunjukkan keterampilan unik Dewa Pedang dan menebas dengan satu pedang. Pedang Guntur Zenyu. Pedang itu keluar bagai guntur, menghadapi teknik pedang Sirius Howling Moon. Wah, kedua pedang itu saling bertabrakan, kekuatannya meledak, dan gelombang kejut dahsyat pun terpancar, menghancurkan tanah, mengguncang arena pertarungan dengan hebat, dan menyebabkan formasi pertahanan di panggung tontonan berkedip-kedip. Pedang petir milik Ye Xuan dengan paksa menghancurkan pedang bulan melolong serigala surgawi, dan dengan satu pedang, dia menjatuhkan Yin Qianren. Yin Qianren terbang kembali dan terkejut menemukan bahwa kekuatan Ye Xuan jauh lebih kuat daripada tingkat kelima alam bela diri spiritual. Dalam keadaan normal, seorang pendekar di alam bela diri spiritual tingkat kelima tidak akan mampu menahan serangan pedang dengan hanya 30% kekuatannya. Akan tetapi, dia telah mengerahkan segenap tenaganya pada serangan pedang tadi, tetapi tetap saja dia patahkan oleh pedang lawan, bahkan terlempar ke belakang. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melampaui level keempat. Ekspresi terkejut tampak sekilas di wajah Yin Qianren, lalu dia kembali murung. Bagus sekali, orang yang berada di alam bela diri spiritual tingkat kelima benar-benar bisa memiliki kekuatan seperti itu, yang memang sangat kuat. Namun, kamu sangat tidak beruntung telah bertemu denganku, Yin Qianren. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu pasti akan mati di bawah pedangku. Saat Yin Qianren berbicara, dia tiba-tiba melayang di udara, memancarkan aura yang kuat dari tubuhnya. Benjolan seukuran kacang kedelai muncul di dahinya, dan dia berteriak, serigala surgawi itu haus darah. Begitu teriakan itu keluar,
seluruh aura Yin Qianren berubah, dan cahaya haus darah melintas di matanya. Tatapan mata yang haus darah dan penuh pembasmian ini sangat mirip dengan tatapan mata pisau gila yang haus darah. Saat cahaya pembasmi yang haus darah muncul, momentum Yin Qianren melonjak dengan cepat, dan kekuatan energi sejatinya meningkat secara eksponensial. Dia langsung menembus level ke-9 dari alam bela diri spiritual dan menunjukkan kekuatan manusia supernya. Sudah muncul. Teknik rahasia haus darah serigala surgawi milik keluarga Yin dapat melepaskan kekuatan tempur yang satu tingkat lebih tinggi. Seseorang di panggung penonton segera mengenali gerakan yang dilakukan oleh Yin Qianren dan berseru kaget. Mengapa aku merasa jurusnya, Bloodthirsty Heavenly Wolf, sangat mirip dengan Bloodthirsty Mad Knife. Bloodthirsty Mad Blade mempelajari Heavenly Wolf Bloodthirstiness milik keluarga Yin, tetapi dia tidak mempelajarinya dengan baik. Dia mungkin tersesat, jadi dia kehilangan kendali. Yin Qianren sudah berada di puncak tingkat ke-9 alam bela diri spiritual. Sekarang setelah dia menggunakan serigala surgawi haus darah, kekuatan tempurnya telah meningkat satu tingkat. Bukankah itu berarti kekuatan tempurnya saat ini telah menembus batas alam bela diri spiritual? Benar sekali, kekuatan tempurnya saat ini telah menembus level ke-9 dari alam bela diri spiritual. Kekuatan tempurnya saat ini dapat dianggap sebagai level ke-10 dari alam bela diri spiritual. Apakah ada 10 tingkat di alam bela diri spiritual? Seseorang bertanya dengan ragu. Dalam hal kultivasi, aku belum mencapai tingkat ke-10 alam bela diri spiritual, tetapi aku memiliki kekuatan tempur. Dengan kekuatan tempur tingkat ke-10 alam bela diri spiritual, maka Yin Qianren ini sudah tak terkalahkan di alam bela diri spiritual. Di platform tontonan lantai 2, Ku Liusang melihat Yin Qianren melepaskan Heavenly Wolf Bloodthirst, sebuah senyuman muncul di wajahnya, dan dia mengangkat tangannya dan memerintahkan maju. Atur orang untuk menyelamatkan Ye Xuan segera setelah dia dikalahkan. Dia bisa terluka, tetapi tidak terbasmi. Dia memiliki potensi besar, aku ingin menggunakannya. Ya, orang yang bertugas di arena pertarungan segera berbalik dan turun untuk melakukan pekerjaannya. Di panggung pertarungan, kekuatan tempur Yin Qianren meroket dengan cepat, mencapai puncak level ke-10 dari alam bela diri spiritual. Aura yang dipancarkannya begitu kuat sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Dia menatap Ye Xuan dengan sorot mata haus darah dan tertawa angkuh melihat serigala surgawiku haus darah, sebaiknya kau tutup matamu. Itu belum tentu benar. Ye Xuan memang merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari Yin Qianren, tapi dia tidak mundur. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup di bawah serigala surgawi yang haus darah. Bukan hanya orang lain, tetapi kamu juga. Yin Qianren memegang pedang dengan kedua tangan, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berteriak pedang bulan melolong serigala langit tebasan bulan yang menghancurkan. Hancurkan semuanya. Saat pedang itu ditebaskan ke bawah, energi pedang tampak mengembun menjadi sinar bulan purnama, menebas ke bawah dari langit, seolah hendak membelah bumi menjadi dua dan menghancurkan gunung-gunung serta sungai-sungai. 280.